Anta, Vice President dari GSD Kandi Recording in tahun lalu, progress. bagian bagian bisnis dan individual. Dan dalam acara ini saya juga merangkap sebagai Project Director, yaitu Assertive Communication yang kita beri judul dari konflik menjadi kolaborasi. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta semua. Sebelumnya saya akan kenalkan contoh presiden saya dari GCI Sri Kandi, Catherine. Waktu tepat saya persilakan. Halo Pipi Sam. Baik. Ya, Pipi Sam, kenapa sih kok kita ada project ini sih, Sam? Mungkin mau di-sharing-sharing sedikit dari project director. Kenapa kok project director setuju nih adanya assertive communication gitu? Penting sekali sih. Jadi kita harus kadang kan kita seringnya nggak mau ngomong gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak nggak senang atau sesuatu kayaknya ini kok nggak pantas, tapi kita cenderungnya sih sering nggak usah ngomong lah, biarin lah kayak orang mau bilang apa ya udahlah terserah gitu. Padahal itu masalahnya masih tetap ada dan itu nggak selesai. Jadi dalam assertive communication ini kita belajar untuk gimana cara komunikasikan sesuatu tuh dengan baik gitu. I see. Ya. Oke, jadi sekarang sudah 7:01. Apakah kita mau mulai start sekarang atau kita mau mulai 7:05, Pipi Sami? Start sekarang deh. Sekarang aja ya. Oke. Ini mungkin aku mau nyapa beberapa orang dulu di sini yang aku kenal. Ada di sini ada EVP Nadia di sini. So, hai EVP. Ada EVP Samantha selaku Project Director, ada Director Regina Santana, kita Maria. Di sini juga ada selaku pembicara kita hari ini about assertive communication, welcome Jenny. And di sini juga ada Helen, our member, ada our executive, dan juga ada beberapa teman-teman ya kita baru kenal today. So welcome everyone to Assertive Communication webinar. Di sini teman-teman bisa saling enjoy ya, saling belajar karena kita di sini tujuannya cuma satu, we want to memberikan berkat kepada teman-teman di sini untuk sama-sama improving themselves, apalagi terkaitan dengan communication ya, because we believe bahwa manusia itu selalu berkomunikasi gitu. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan baik sehingga dari konflik kita jadikan kolaborasi seperti itu. Ya, oke, mungkin mau coba dijelaskan dulu our etiquette for our online webinar. Nadia, you can unmute yourself. Oke. Thank you, Sipi Catherine. Oke, teman-teman semua, selamat malam, selamat datang di acara hari ini. Sebelum kita mulai webinar ini, akan ada sedikit announcement dari saya ya, mengenai etiket dari online webinar ini. Jadi untuk mengatasi technical issues, boleh dites dulu internetnya, mikrofonnya off, dan kameranya kalau bisa tetap on ya teman-teman. Nanti speakernya biar bisa kelihatan kalian semua, biar kita bisa saling kenal juga kelihatan mukanya seperti apa. Nah, kalau kalian sedang tidak berbicara, minta tolong di mute ya mikrofon kalian supaya menghindari ada noise yang keluar ketika speaker berbicara. Nah, please juga menggunakan Zoom background yang sudah ada di WhatsApp group yang sudah disediakan oleh VP Samantha. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada pertanyaan atau pengen share insight yang relevan, silahkan nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya dan juga berbicara di acara Zoom hari ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, thank you so much EVP. Nah, jadi before kita mulai webinar ini, tadi saya sebagai short president saya mau menjelaskan apa sih itu JCI Sri Kandi. Nah, di sini kan ada beberapa teman-teman yang mungkin belum menjadi member JCI dan mungkin banyak di sini juga dari yang publik. So, sebelum kita mulai, kalian penasaran siapa sih JCI Sri Kandi? Nah, ini akan saya jelaskan ya, who we are seperti itu. Oke, next please, EVP.
Ya, oke. Jadi JCI is running about our organization. Nah, what is JCI? Nah, JCI dari Junior Chamber International seperti itu. Jadi kita ada internasional. Dan kita juga ada organisasi non-profit, jadi kita sama sekali tidak mengambil profit ya dari acara-acara kita. Kita kembalikan semuanya untuk organisasi dan of course to the members yang menjoin organisasi kita. Tapi kita juga adalah leadership organization. Jadi visi kita itu sudah satu tajam sekali di leadership seperti itu. Khususnya untuk yang profesional dan juga business owners seperti itu. Nah, kenapa kok kita itu junior? Karena member age kita itu kita batasin di antara 18 sampai 40 tahun. Jadi JCI tidak memandang ras, agama, jabatan kamu, sexual gender kamu, tapi kita sangat diskriminatif terhadap umur karena kita adalah junior, buat leaders itu lebih engage, tapi mudah seperti itu. Nah, dan JCI sendiri juga ada members dari 115 negara with over 200,000 active members worldwide. Jadi kalau kalian join member JCI, jangan khawatir, you can get connected to all members if you really want to explore more, seperti itu. Okay, next please, EVP. Nah, tadi kita sudah tahu what is GCI, but what is the purpose of GCI? Apa sih tujuannya gitu? Nah, selain kita leadership organization, kita mau encourage young people to become responsible and influential leaders yang bisa memberikan impact yang positif untuk community di sekitarnya seperti itu. Jadi kita mau manusia mungkin ya ada orang yang bilang manusia ya udah kerja aja gitu, ya udah nanti kamu habis kerja, apalagi kalau perempuan nih habis kerja mungkin nggak di situ. Nanti kan eventually kalian jadi istri, kalian punya anak, mungkin kalian akan stay melayani suami dan lain-lain. It's okay. All of that is good. Tapi kalau perempuan ini mau menjadi responsible, mungkin aku pengen jadi nih seseorang yang membawa impact bagi masyarakat kita. Dan siapa yang bilang nggak boleh kepada mereka? Jadi purpose JCI adalah mengembangkan leadership capacity-nya mereka untuk mereka bisa develop themselves seperti itu. Dan bagaimana caranya? Dari leadership development membuat project-project, kita engage dengan community, dengan membantu sesama. Kita juga networking, belajar dengan sesama members yang satu visi misi. Kita juga bikin acara webinar seperti hari ini untuk personal development. Dan kita juga adalah suatu organisasi yang berkomitmen untuk menjaga international cooperation peace karena kita adalah salah satu partner dari PBB, yaitu United Nations seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah our vision, mission, and creed seperti itu. So our vision is to be the first global network of young leaders. Dan our mission is to provide the leadership development opportunity that empower young people to create positive change. Nah, GCI creed ini yang paling penting. Karena creed ini adalah suatu kata-kata yang kita percaya as a member of GCI. Bahwa kita percaya ke Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu untuk suatu alasan tertentu. Dan itu membuat kita tuh berharga. Dan nomor 2, bahwa kita itu bisa bersaudara dengan semuanya tanpa melihat dari mana kamu berada. Ketiga, bahwa semua yang kita akan miliki secara finansial dan ekonomi itu bisa didapatkan oleh siapapun dengan kesempatan manapun seperti itu. Dan keempat, kalau manusia itu tidak boleh berada di atas hukum dan governance. Manusia taat hukum, taat konstitusi seperti itu. Nomor 5, bahwa the earth greatest treasure yang paling berharga dari dunia ini adalah personality manusia yang indah. Dan yang keenam, kita percaya bahwa service to humanity adalah pekerjaan terbaik untuk manusia seperti itu. Itu JCI Creed. Oke, next slide please. Nah, kenapa sih JCI Serikan ini berbeda dengan mungkin JCI yang lain seperti JCI Jakarta, JCI Medan gitu. Biasanya kalau JCI kan kita sangat banyak ya. Kalau kita bicara tentang internasional, kita ada national chapter JCI Indonesia, dan di mana JCI Indonesia juga memiliki banyak local chapter seperti JCI Batavia, ada JCI Serikandi, ada JCI Solo, seperti itu. Tapi kenapa yang membuat kita berbeda? Karena JCI Serikandi percaya bahwa empowering women is not just a goal, tapi itu juga suatu tanggung jawab sebagai kita perempuan. Jadi kita perempuan, kita harus
percaya bahwa kita itu deserve opportunity yang sama dengan semuanya, dengan dihargai dengan hal yang sama dengan semuanya. Dan kita di sini juga nggak bilang kalau oh perempuan itu harus di atasnya laki-laki atau laki-laki harus setara dengan perempuan. Kita tidak bilang seperti itu. Kita percaya bahwa kita adalah berbeda. Laki-laki, perempuan, kita lahir dengan kondisi dan biologi yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan kita berbeda. Tapi kita bisa saling support dan saling respect untuk bisa mencapai suatu kolaborasi bersama tanpa memandang kamu perempuan dan laki-laki seperti itu. And of course, itu bisa kita capai through education, economic empowerment, dan leadership development yang dilakukan JCI Vision and Mission. Together, JCI Srikandi percaya bahwa kita bisa memecahkan ini nih, kayak atap kaca yang orang-orang mungkin asumsi bahwa cewek nggak bisa maju nih karena kita sudah ada kayak atap tertentu, padahal itu kita sendiri yang buat. Dan kita percaya bahwa kita bisa inklusif dengan perempuan manapun, dari ras apapun, dan kita percaya bahwa potensial seorang wanita bisa dinyatakan. Itu adalah purpose-nya our cause di Srikandi, seperti itu. Oke, next slide please. Dan ini adalah our values. Kalau tadi kita bicara ada vision, ada mission, maka ini adalah value kita. Nah, kita bikin akronim ya, biar gampang. Jadi S adalah self-belief. Jadi kita sebagai perempuan, kita harus percaya bahwa kita bisa. Lalu R adalah respect. Itu adalah core value kita salah satunya. Kita di sini berbeda-beda perempuannya. Kita percaya bahwa semua itu unik, semua punya potensi dan kelebihan masing-masing, dan kita menghargai semua positivity dari mereka. Kita tidak no judgmental, kita tidak mau merasa bahwa oh kamu seperti ini, kamu seperti itu, enggak. Kita respect bahwa kalian punya keinginan berbeda-beda dan kita mau berkolaborasi seperti itu. Integrity. Kita juga mau menjadi orang yang jujur apa adanya. Kita apa yang kita katakan itu adalah apa yang hati-hati kita, itu integrity. Dan knowledge, kita juga mau menjadi orang yang terus mengembangkan knowledge kita. Tapi juga penting action. Setelah knowledge-nya apa? We want to act juga seperti itu. For example, ketika hari ini kita baca assertive communication, kita juga mau nih apply our knowledge dari hari ini dan menjadi action yang nyata. Dan nurture. Nurture ini adalah seperti coaching, tapi coaching dengan hati seperti itu. Jadi kita juga mau empowering others dengan nurturing them. Dan diversity. Nah, diversity ini adalah part of respect. Jadi kita tidak memandang siapapun, kalian umurnya berapa, kalian mungkin status pernikahannya apa, apakah kalian itu agama yang berbeda. Kita tidak mau melihat seperti itu. Kita perempuan, kita diverse, kita bisa bersatu seperti itu. Dan impact. Sri Kandi juga ingin menciptakan project yang memberikan impact yang nyata. So that is our value. Oke, next slide please, PPP. Gitu. Jadi kalau kalian jadi member JCI Srikandi itu benefitnya apa sih? Nah, pertama seperti yang saya tadi infokan di awal, because kita ada 200.000 member aktif nih di seluruh dunia, kita bisa menciptakan satu opportunity for networking. Nah, itu pertama. Kedua, empowerment, of course, karena kita sama perempuan, kita percaya in women empowerment. Jadi kalian juga akan mendapatkan empowerment kalau kalian join Srikandi. Tiga, organizational skills. Nah, kalau orang bilang skills apa yang penting gitu? Apakah skills networking, apakah skills mungkin bikin desain dan lain-lain. Maka kita ada 3 tambahan, organisasi. Kalau organisasi skill ini sangat-sangat beragam macam. Itu bisa ikut project management, communication, leadership, dan lain-lain. Itu sangat-sangat luas organisasi. Dan ini adalah skill yang mungkin underrated ya. Kalian harus ingat karena kita dimanapun itu adalah suatu organisasi. Mau itu perusahaan, mau itu dari keluarga. Itu adalah organisasi kecil-kecil yang kita bisa belajar dari join organisasi yang nyata. Dan 4, skill development, kita juga bikin project yang bisa empowering orang-orang dan kita belajar sesuatu hal yang baru. 5, kita juga bisa memberikan suatu impact kembali kepada community kita, mau kita membantu orang mungkin children, atau kita mau membantu mungkin orang-orang yang autis atau orang-orang yang mungkin masih kurang mampu secara financial, kita juga bisa bikin project untuk membantu mereka. Dan 6, kita juga bisa ada namanya camaraderie ya. Camaraderie itu istilahnya adalah suatu orang berkumpul untuk visi misi yang sama dan kalian bisa sharing pendapat kalian dan bisa dimengerti dan ini menjadi suatu family kedua untuk kita sendiri. Dan yang ke-7, kalau mungkin kalian ada mau belajar dari suatu teman-teman di sini, mereka juga bisa jadi inspirasi dan role model kalian. So there's a lot of benefits joining JCI members seperti itu. Next slide please. Oke, jadi ini adalah 4 areas of opportunity. Nah, tadi kalau kita bicara project-nya itu ngapain aja sih? Nah, kalau kita bicara project-nya apa aja, maka
JCI sendiri itu membatasi di focus area yang sangat luas, yaitu business and entrepreneurship, individual development, community action, dan juga internal cooperation, seperti itu. Tapi karena JCI Sri Kandi fokusnya kepada wanita yang bekerja, jadi 50% dari program-program kita akan kita fokuskan terhadap empowering women dari segi economic dan leadership capacities. Ya. Next slide. Dan ini bagi teman-teman yang belum tahu bahwa kita adalah organisasi yang formal ya, jadi kita juga punya struktur. Jadi saya sendiri kebetulan tahun ini dipercaya sebagai Charter President, dan di sini saya juga ada wakil saya, IPP Nadia, di mana ada LT saya, Treasurer, dan JLC, Jessica Sutikno, yaitu bendahara ya. Dan saya juga ada SC Jenis sebagai section saya. Saya punya Vice President Samantha, yaitu selaku Project Director hari ini. Saya juga punya Vice President Penny, yang fokus kepada external affairs. Dan saya ada supporting director di sini. Halo Nabila, jadi saya Nabila di sini. Di sini juga ada director Rere dan juga ada director Helen. So thank you all for coming here. Okay. So thank you all. That's all from me. And now we get start to our main session, ke Jenny. Thank you so much. Thank you, CP Catherine. Thank you VP Samantha selaku Project Director dari webinar hari ini. Yang belum kenal, perkenalkan saya Nadia. Saya selaku EVP atau Executive Vice President dari JCI Sri Kandi. Tadi yang sudah dijelaskan oleh CP Catherine ya. Oke, malam ini saya ingin kenalin kalian ke orang yang hebat dan punya pengalaman di dalam bidangnya. Bu Yeni Setiawati, HR and Branding Consultant, Growth Consulting Indonesia. Beliau juga sekarang sedang sekolah S2 di bidang counseling, jadi hebat sekali. Hari ini, Bu Yeni akan bawakan seminar tentang assertive communication, dari konflik jadi kolaborasi. Kadang-kadang nggak bisa dipungkiri ya, kita mau ngomong sesuatu, nggak kesampaian. Kadang mungkin sungkan, nggak enak gitu ya. Ada yang juga mikir daripada disimpan, ya udah aku ngomong aja, tapi malah jadinya agresif. Nah, kita mau simak bareng-bareng nih acara hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengapresiasi Bu Yani sebentar, lalu kita bisa foto bersama di Zoom ya. Oke, terima kasih Bu Yani atas kesediaannya hari ini untuk bisa menjadi salah speaker di acara JCI Sri Kandi. Ini sedikit apresiasi dari kami. Teman-teman boleh mungkin kasih emoticon love atau clap. Terima kasih banyak Bu Yani untuk kesediaannya hari ini ya. Oke. Oke ya, sekarang kita mau foto bersama ya teman-teman ya. Boleh nyalain kameranya, nanti saya bantu foto bareng-bareng. Oke, yang belum nyalain kamera, saya tunggu sebentar. Oke. Oke. Oke, kita saya screenshot dulu ya halaman pertama ya. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, next page. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Without further ado, saya berikan stage kepada Bu Yeni. Kita dengerin materinya dulu. Hari ini nanti ada session Q&A. Teman-teman juga bisa tanya nanti. Stage is yours. Ya, thank you Nadia, thank you. Saya say thank you dulu ya buat Catherine dan Samantha maupun teman-teman semua panitia yang sudah handle acara ini ya. Saya tahu ini nggak mudah, tapi I believe JCI Sri Kandi ini is gonna be awesome ya. Oke, biar kita langsung masuk ke materi ya. Jadi saya akan share screen. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Ntar kita agak santai aja, jadi saya lebih suka santai, casual. Jadi kalau ada yang ingin bertanya silakan, ya nanti dibantu oleh moderator Nadia. Dan juga nanti kalau misalnya nih
apapun ya, jadi jangan takut bertanya ya, karena kan kita di sini belajar komunikasi asertif ya. Jadi nanti kita praktek nih. Nah, dari layarnya udah kelihatan ya? Semua udah kelihatan. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas dari konflik jadi kolaborasi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu saya siapa, karena kalau nggak kenal nggak sayang ya, biasanya gitu ya. Oke. Ya, ini sekilas memang saya bukan sampai yang pembicara yang sangat terkenal, motivator yang dicari-cari ya, tapi tetaplah saya bangga dengan apa yang sudah saya lalui selama saya sampai hari ini. Jadi dulu background saya ini sebenarnya orang desain, jadi orang advertising sebenarnya. Dulu saya sempat jadi creative director di PT Teamwork Kreasi Indonesia, jadi saya pegang beberapa brand nasional. Saya juga akhirnya beralih ke branding dan marketing communication consultant dari PT Karya Cipta Cemerlang. Setelah itu karena banyak permintaan dari klien untuk membantu menghandle timnya, singkat cerita saya di-expand. Jadi dengan unit dari grup yang sama, dari PT Karya Cipta Cemerlang, tapi saya dipercaya untuk pegang PT sendiri sebagai unit business director, sebagai HR consultant. Nah, walaupun saya tetap membantu tim yang di wilayah branding dan markom, tapi secara posisi saya sudah sebagai HR consultant, human resources consultant ya. Setelah itu saya mencoba untuk berdiri sendiri dengan teman saya sebagai partner di PT Konsultan Performa Indonesia. Dan mulai tahun kemarin 2023 saya mencoba nih merintis sendiri. Ya, jadi kalau bisa dibilang apakah saya sudah jadi pengusaha besar? Belum ya, saya masih merintis sendiri karena dulunya saya lama sebagai karyawan. Nah, tapi di tahun ini saya berharap segera lulus ya untuk Master of Theology dan National Certified MFC, Marriage and Family Counselor. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik, silakan kita bisa chatting ya. Oke, saya nggak akan lama-lama, kita langsung masuk ke sekilas pengantar, sehingga teman-teman di sini bisa, bener nggak sih konflik itu bisa jadi kolaborasi. Nah, ini saya beberapa kali dalam perjalanan hidup saya sendiri, ini cerita yang simpel-simpel aja dulu. Jadi saya kebetulan sering berada, dan saya yakin teman-teman juga sama ya, sering berada di tempat yang kita sebenarnya nggak milih. Terutama teman sendiri juga nggak milih, timnya nggak bisa milih ya. Tapi juga ada yang milih tapi ternyata nggak berhasil. Nah, singkat cerita, saya waktu SMA itu saya bikin games rumah hantu waktu di Dempo Fair, waktu tahun 2000 itu 23 tahun yang lalu ya, itu masih nggak ada yang berani bikin games yang sifatnya besar. Sifatnya itu yang kayak satu kelas dipakai semua. Biasanya cuma lempar botol, lempar gelang, udah kayak itu aja. Nah, tapi di sini saya bikin bener-bener kelasnya kayak rumah hantu yang sekarang teman-teman sering lihat di mana-mana. Nah, seperti itu. Nah, tapi singkat cerita, heboh ternyata. Banyak antrian, jadi waktu hari hanya itu antriannya mengular. Karena ya itu tadi, dengan tim yang ada, kita berusaha untuk membangun tim. Nah, tapi detailnya saya nggak akan cerita di sini dulu. Silakan nanti di akhir saya akan kasih dan bisa di Q&A juga. Nah, terus waktu kuliah saya juga dapat tim sisa-sisa yang benar-benar nggak ada yang mau. Tapi ternyata in the end bisa juara satu gitu, mengalahkan yang lainnya yang heboh-heboh ya dengan tim yang ada. Terus di ministry juga sama pelayanan ya. Kalau teman-teman di sini punya organisasi yang sifatnya nggak dibayar, ini biasanya susah. Dan saya waktu itu memang memegang head departemen diakonia. Waktunya awalnya diserai 4 jemaat doang, akhirnya menjadi 300 plus sampai hari ini. Dengan volunteer yang sebenarnya nggak banyak, dan tahu sendiri ya, komitmen untuk volunteer itu biasanya susah. Nah, tapi sekali lagi ada tips and tricksnya. Ya. Di bisnis juga sama, saya membangun tim awal dulu di PT Karya Cipta Cemerlang itu dengan anak magang aja, gitu. Tapi sampai sekarang tim desain di PT Karya Cipta Cemerlang yang saya pernah bekerja di sana, itu tim desainnya masih kompak, walaupun kita sudah terpisah pekerjaan. Nah, terus di klien juga sama. Saya ibaratnya harus membangun kekompakan di klien di tengah situasi yang biasanya awalnya negatif. Nah, nanti saya akan jelaskan kok bisa ya.
Nah, tapi sebelum itu saya akan kasih pengantar. Saya akan masuk ke materi ya. Ini adalah materi yang part pertama. Oke, kita perlu tahu nih, konflik. Apa sih konflik itu? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu adalah percecokan, perselisihan, pertentangan. Nah, ini ya, percecokan, perselisihan, pertentangan. Nah, ini yang biasanya gampang dilihat, itu yang agresif, ya, yang kelihatan. Biasanya bermusuhan sama apa? Orang dominan. Berhadapan dengan orang dominan, ya, saya termasuk orang yang dominan, dulu sangat dominan sekali. Juga berhadapan dengan powerful boss, ya, atau partner mungkin. Atau ini, orang tua. Nah, ini biasanya kalau ada orang tua yang dominan dari dulu, ini biasanya konfliknya tuh kelihatan banget. Dan apalagi kalau yang sudah menikah, biasanya mertua. Nah, ini ya. Biasanya ini agresifnya. Nah, ini yang kelihatan sekali. Tapi ada juga yang teman-teman kadang nggak sadar. Kita sebenarnya ada konflik yang tidak kelihatan, yang pasif. Bisa jadi ketika kita berhadapan dengan high profile people, presiden misalnya, CEO, crazy rich mungkin, yang mungkin kita merasa, wah orang ini keren banget, kaya banget. Biasanya kita cenderung pasif. Ada yang seperti itu, public figure. Polisi ya, biasanya polisi. Kita langsung, mending diem aja deh, daripada nanti tambah kena. Nah, pastor atau pendeta mungkin, atau leader organisasi. Nah, bukan berarti kita nggak boleh untuk bersikap diam, tapi beda. Kalau pasif ini artinya kita sebenarnya mangkel, kita sebenarnya nggak setuju, tapi kita diem, gitu. Dan kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, kita akan merasa kita berhadapan dengan orang yang bermuka dua. Di depannya kita oke, di belakang kita sebenarnya mereka ini nggak oke. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ya, ini yang kita mau belajar hari ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang saya kasih contoh-contoh biar lebih cocok ya, biar apa sih maksudnya nih? Nah, biasanya kita pernah nggak merasa kayak kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih superior, misalnya presiden sekali kalau sudah presiden kan biasanya, aduh ya apa ya nolak, wis nggak bisa kalau presiden ya, kayak ya udah nggak pakai nanwar jadwal, oke deh. Nah, tapi ini biasanya kita tuh kayak mikir sendiri, ya apa ya nolak? Itu yang minta CEO, bos besar, pendeta atau pastor. Mana bisa nolak? Aduh aku sungkan, mau ngomong pendapatku nggak penting lah. Atau mungkin bilangnya gini, aku nggak setuju, tapi ya mau apa lagi, nanti aku yang kena. Gitu. Atau mama, orang tua maunya gitu, ya udah malas ribut. Nah, pengennya kita dilihat baik, nurut, diam, tapi karena takut. Atau berhadapan dengan teman, nah ini biasanya yang susah, atau rekan sekerja. Ojo wis nanti nggak enakan. Nah, ini yang bahaya ya ini ya. Ya harusnya mereka tahu diri lah, masa tunggu dibilangi kayak anak kecil lain. Nah, ada yang mikir kayak gini, masa kita nih fine-fine aja, tapi sebenarnya dalam hati kita ngurundel, nggak tahan akhirnya, nah ini yang gawat, akhirnya curcol, terus jadi gosip kalau kita curhat ke orang yang salah, membicarakan orang lain. Nah, ini yang nggak boleh. Ini sudah komunikasi yang nggak sehat. Contoh lainnya mungkin, ini yang mungkin teman-teman nggak sadar, ada karyawan atau anggota tim yang sebenarnya kita nggak suka. Kita merasa orang ini ngerepotin, nggak mampu. Terus kita berusaha untuk menghindari, kita berusaha menyingkirkan dia pelan-pelan, nggak diajak. Gitu. Atau dalam pertemanan atau hubungan relationship, kita tuh kesal, bete, capek sama teman atau sama pasangan, tapi bingung mengeluarkan emosi. Ya ditekan aja deh, akhirnya kayak ngalah aja, akhirnya ditekan, tapi hati-hati. Tiba-tiba tanpa sadar meledak, keluar semua unek-unek kita. Nah, itu yang bahaya ya. Atau waktu meeting di kelas, atau waktu meeting atau di kelas ya, takut bertanya, takut komen walau sudah dipaksa. Ayo komen. Enggak deh. Nah, ini. Padahal sebenarnya banyak yang mau ditanyakan, tapi takut terkesan nanti aku ntar dikira bodoh, aku ntar dikira cari perhatian. Nah, ini seperti ini biasanya sering terjadi, termasuk saya juga kadang seperti itu ya. Jadi kita semua punya kayak titik-titik yang kita nggak sadar, ternyata kita nih susah untuk mengeluarkan apa yang memang seadanya yang ada di pikiran kita, gitu. Atau juga bisa berharap kita juga sebagai leader berharap leader yang lain atau karyawan atau tim bisa baca pikiran kita. Nah ini. Nah ini sebenarnya apakah itu salah? Nah sebenarnya itu dibilang salah atau enggak? Yang terjadi itu seperti ini. Kondisi sesungguhnya yang terjadi dalam diri kita sendiri itu adalah seperti ini. Antara merasa bersalah sudah bersikap agresif karena tanpa sadar meledak atau mungkin marah, atau kadang kita merasa lemah, nggak berdaya, nggak bisa ngomong, nggak bisa nolak,
victim mindset, akhirnya stres sendiri. Siap bos, oke bos, gitu. Padahal sebenarnya nggak oke. Nah, pertanyaan saya, yang rugi siapa? Gitu ya. Jadi kalau dibilang, loh ini salah tak? Kalau kita emang diem, kita ngalah, memangnya salah. Kalau memang kita milih untuk apa ya, kita milih diem memendam biar nggak ada konflik, memangnya salah gitu. Nah ini sekali lagi, yang rugi siapa? Nah itu ya. Nah perlu diketahui untuk teman-teman, nah ini kenyataannya, tidak bisa menghindari konflik selama kita hidup di dunia. Karena apa? Nah ini, kita mesti belajar penyebab konflik itu adalah perbedaan tujuan. Tujuan sudah beda, sudah konflik pasti. Beda kepentingan, beda pengalaman, beda tingkat pendidikan, beda persepsi, beda motivasi, beda personality. Atau mungkin teman-teman yang belajar di ISC ya. Nah ini sering konflik. Nah, saya ini mau nanya nih, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, kita bisa nggak menghindari konflik? Nggak bisa. Tapi pertanyaan saya adalah ini, konflik ini sehat atau enggak? Nah, boleh nih komen di chat mungkin teman-teman, saya tunggu biar kita sama-sama belajar di sini. Konflik itu sebenarnya sehat atau enggak? Enggak usah takut ya, kan ini kan kita belajar komunikasi asertif ya. Wah, ini ada yang banyak yang jawab sehat, ada yang bilang tergantung. Oke, kita akan lihat nanti siapa yang cocok ya ini ya. Tapi sekali lagi nggak usah takut salah ya. Hari ini kita belajar komunikasi asertif. Tergantung, oke, sehat, normal. Ada lagi mungkin yang mau komen? Ada konflik yang membangun tuh sehat, oke, tergantung responnya, oke. Nice, nice, ini nice answer sebenarnya. Oke, kita akan lihat ya jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Jadi ada yang bilang sehat, ya benar. Ada konflik dalam hubungan itu bagus. Nah, karena apa? Konflik mutlak diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja secara efektif. Ini terbukti secara penelitian juga ya. Tapi itu tadi yang jawabnya bergantung itu juga benar, ada benarnya. Ada konflik yang memang nggak bagus. Jadi kalau bisa dibilang perlu kemampuan mengelola konflik yang benar. Jadi nggak semua konflik itu bagus, tapi ada konflik dalam hubungan itu bagus. Nah ini tadi ada juga yang bilang tentang respon. Nah ini juga benar. Karena apa? Konflik itu bisa negatif, bisa positif. Itu tergantung respon kita. Jadi dibilang konflik itu apakah selalu sehat? Ya bisa sehat kalau kita meresponnya secara positif. Kalau konflik itu bisa negatif, bisa nggak sehat, bisa kalau kita merespon secara positif, secara negatif. Jadi respon ternyata juga penting. Jadi kayaknya di teman-teman di sini udah pada pinter nih. Saya ini cuma menambahkan sedikit nih ya, pinter-pinter. Jadi mengelola dengan negatif itu berbahaya dan menyakiti. Kalau mengelola dengan positif itu bermanfaat dan memperkuat hubungan. Nah, negatif itu seperti apa yang nggak sehat? Nah ini, tidak berempati, acuh terhadap sudut pandang orang lain, marah, sakit hati, benci, defensif, menghindari konflik. Loh, menghindari konflik kok nggak sehat ya? Nah ini heran ya, mungkin banyak yang di sini tetap berpendapat menghindari konflik itu demi kebaikan bersama gitu. Nah ini hati-hati, ini bisa negatif nggak sehat. Nah kita mau belajar yang sehat ini, positif atau sehat, berempati terhadap sudut pandang yang lain, tenang, tidak defensif, penuh hormat, sadar bahwa konflik itu penting untuk hubungan. Nah, ini yang kita pelajari hari ini, yang saya kotakin di sini, ini yang disebut namanya komunikasi asertif. Ya, jadi bagaimana kita merespon secara sehat dengan komunikasi asertif. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari kemampuan komunikasi asertif terhadap pengelolaan konflik itu sebesar hampir 75% loh. Jadi kalau teman-teman di sini menguasai kemampuan komunikasi asertif, sudah 75% konflik-konflik yang kalian hadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Sementara 25% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.
Ini hasil penelitian yang diadakan di perusahaan. Jadi ini sudah ada terbukti ya, terbukti bahwa ternyata kemampuan komunikasi asertif ini impactful. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih komunikasi asertif. Nah, ini adalah pengertian-pengertian yang menurut saya paling spot on yang membuat kita tuh ngerti langsung komunikasi asertif itu apa. Jadi komunikasi asertif itu sekali lagi adalah menyampaikan emosi negatif, tapi secara positif, tanpa menyerang atau menyalahkan orang lain. Komunikasi asertif ini merupakan salah satu tingkah laku, jadi bisa nggak cuma sekedar kata-kata ya, tapi juga tindakan, bahasa tubuh, ekspresi wajah yang diperlihatkan secara eksternal, jadi yang kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan itu namanya bukan asertif ya. Jadi sebenarnya mangkel tapi pura-pura senyum. Nah ini itu sudah nggak asertif. Atau mungkin kelihatannya oke, tapi bahasa tubuhnya sebenarnya nggak oke. Nah itu. Terus komunikasi asertif ini juga usaha memperjuangkan hak diri sendiri dengan tidak mengganggu hak orang lain, tanpa ada maksud manipulasi, memanfaatkan atau merugikan pihak lainnya. Dan komunikasi asertif ini juga cara komunikasi yang dilakukan secara terbuka dengan tetap menjaga rasa hormat kepada lawan bicara, komunikasi yang bersifat kuat, tegas, namun tetap tenang dan damai. Jadi kalau teman-teman di sini komunikasinya nggak terbuka alias gosip, nah itu berarti nggak sehat. Jadi nanti setelah seminar ini jangan gosip ya, anti gosip ya. Nah ini ya, orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, entah itu di depan atau di belakang, biasanya ya, nggak semua, tapi biasanya mereka sendiri secara psikologis itu kurang percaya diri. Saya nggak mau bilang pasti, karena nanti dia nggak menghakimi ya, jadi anggap aja nih, mostly orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain itu biasanya orangnya sendiri nggak percaya diri. Sehingga merasa berkuasa ketika berhasil menjatuhkan orang lain. Merendahkan orang lain itu bisa jadi cara untuk mengatasi rasa rendah diri mereka gitu. Jadi teman-teman mesti hati-hati, cek diri sendiri termasuk saya juga. Ketika kita merendahkan orang lain atau meremehkan, waduh, ini siapa ya nih ya? Ini title-nya aja cuma segini doang. Ini kekayaannya cuma punya motor doang. Terus kita sedikit meremehkan. Nah, ini hati-hati karena deep inside kita menaruh kepercayaan diri kita kepada kekayaan kita gitu. Jadi itu yang kita masih hati-hati. Dan kenapa ini penting? Karena ini jadi dasar ketika kita melakukan komunikasi asertif. Kalau kita masih dasarnya nih fondasinya masih suka merendahkan atau meremehkan, sebagus apapun komunikasi asertif yang kamu lakukan itu nggak akan berhasil. Karena tanpa sadar itu meremehkan pasti. Bahasanya atau nadanya atau mungkin kita tanpa sadar ya, tanpa sadar itu akan terjadi. Nah, kalau bisa dibilang komunikasi asertif lawannya pasif agresif. Tadi yang sudah dijelaskan oleh BP Samantha juga. Jadi pasif agresif ini sifatnya itu adalah lawannya komunikasi asertif. Jadi kalau bisa dibilang dalam grafis, yang dalam grafik ya, kalau kita lihat dari grafik, pasif itu yang kiri, baratnya tuh yang benar-benar ke arah diem, asertif itu yang di tengah, yang agresif ini yang menyerang. Nah, kita kan nggak mau yang terlalu pasif, itu juga nggak sehat buat kita. Yang agresif juga jangan sampai, karena itu juga nggak bagus buat orang lain ya. Jadi kalau terlalu ke kiri itu akan merugikan kita sendiri, terlalu ke kanan itu akan merugikan orang lain. Jadi kita mau belajar yang di tengah. Nah, apakah komunikasi asertif selalu berhasil mengelola konflik? Nah, apakah selalu berhasil mengelola konflik? Nah, saya akan jelaskan sebelum saya jawab. Saya akan jelaskan dulu konflik lebih dalam. Nah, ini ada, silakan teman-teman cek masing-masing di situasi pekerjaan masing-masing atau di hubungan masing-masing, di keluarga masing-masing. Ini tanda-tanda menuju konflik yang tinggi. Nah, ini akan saya jelaskan lebih panjang. Jadi ada pola komunikasi yang berubah. Nah, teman-teman mulai sadar nih, di sekitar teman-teman ada perilaku yang seperti ini enggak? Mulai saling menyindir, atau mungkin kita sendiri kita mulai saling menyindir. Perilakunya mulai pasif agresif. Penarikan diri dari komunikasi, isyarat nggak langsung. Sering ya kalau di rumah tuh tutup pintu dengan keras.
berharap orang tua tersindir ya, atau pasangan tersindir. Nah, tak tutup keras wis biar orang tahu lek aku ngamuk gitu ya. Saya pakai bahasa Surabaya ya. Jadi apa enak nggak sih kalau kita sih merasa kayak puas. Kita tuh kayak apa ya? Kita tuh merasa puas kalau kita tuh bisa mengungkapkan seakan-akan orang tuh harus ngerti. Ini loh kita lagi marah gitu ya. Terus pelanggaran kepercayaan, ada ketidakjujuran, janji dilanggar, rahasia mulai bocor. Nah, ini bahkan perlahan dibuka semua menimbulkan kebencian. Terus pertarungan kekuasaan meningkat. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, ini seru banget. Mungkin teman-teman nggak sadar ya, sudah melakukan, dan saya termasuk yang ternyata sudah melakukan juga. Jadi berusaha mengendalikan orang lain atau situasi dengan manipulasi atau dominasi. Ada permusuhan yang tidak terlihat. Jadi ada yang kelihatan, itu seakan-akan kita ini frontal, tapi yang bahaya adalah permusuhan yang tidak terlihat. Karena sekali lagi ini adalah tanda menuju konflik tinggi. Berusaha mengendalikan orang lain itu bisa dengan banyak hal. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya yang lebih detail lagi. Jadi berikutnya adalah penarikan diri secara emosional. Mulai cuek, acuh, tidak peduli, tidak mau berhubungan, lebih banyak memilih diam. Nah ini ya, komunikasi mulai nggak bagus, sehingga kan kita mulai, aduh, aku tuh susah ngomong sama orang ini, aku susah kok ngomong sama kamu. Akhirnya kita gosip, ngomong sama orang tua yang lain, atau mungkin ngomong sama temen, tapi akhirnya gini, kita curhat nih sama temen, terus kita mulai kepahitan, karena temen-temennya ternyata temen yang salah, nambah-nambahin ya, loh ya kamu, harusnya kamu jangan mau digituin, bodoh kamu, lawanan aja, lawanan gitu. Atau mungkin pokoknya kita curhat ke teman yang salah, akhirnya kita semakin kepahitan. Nah sering ya ada yang orang tuanya bercerai, biasanya nanti pernikahan anaknya juga nggak sehat, biasanya ikutan bermasalah. Nah ini karena biasanya si anak curhatnya ke orang tuanya. Jadi sama kasusnya. Atau mungkin di pekerjaan, ada tim yang sebenarnya lagi bermasalah sama leadernya, terus timnya ini curhat sama anggota tim yang lain, bukan langsung sama leadernya atau orang yang ditunjuk sama perusahaan. Akhirnya apa? Eh, yang harusnya tidak ada masalah, si leader ini harusnya tidak ada masalah dengan yang lain, karena diceritain yang jelek-jelek, akhirnya ikut dicap leader ini tidak benar gitu. Terus lama-lama mulai kepahitan, menghindar, menyalahkan, sampai nggak mau bicara lagi. Dan bahkan ya, ini mungkin beberapa dari kita masih melakukan, pembicaraan kita tuh sudah lewat orang ketiga, sudah nggak pernah lewat langsung ke orangnya. Nah ini yang bahaya. Kita sudah pakai orang ketiga, nah ini biasanya kalau di keluarga, aduh lewat mama aja, biar papa lebih bisa dengar. Atau lewat siapa bisa lebih dengar. Atau mungkin kalau di perusahaan, lewat ini aja lah, lewat temanku yang ini kayaknya lebih bisa masuk ke bosku nih, kayak gitu. Atau dari kita sebagai pemilik usaha, aku males nih berhubungan sama si A, lewat kamu aja yang ngomong, gitu. Nah ini hati-hati, ini sebenarnya sudah nggak sehat ya. Terus akhirnya mulai hilang respect, sulit melihat kebaikan atau sisi positif orang yang terkait. Nah ini juga hati-hati. Nah berikutnya lebih ini adalah indikator konfliknya sudah tinggi. Jadi kalau tadi tanda-tanda menuju konflik tinggi, kalau yang ini sudah indikator konflik tinggi. Nah, terjadi konflik kritik terjadi terus-menerus, negativitas tinggi, saling merendahkan dan menyalahkan. Nah, ini kalau di situasi seperti ini, kadang kita tuh ngomongnya benar, asertif, tapi karena sudah negatif, konfliknya sudah tinggi, kamu ngomong apapun yang didengar oleh pihak yang lagi sakit hati ini, semuanya negatif, nggak ngefek. Aku kayaknya, padahal misalnya ya, kita lagi ngomong sama si A tentang suatu hal, dia merasa, kayaknya, misalnya Catherine ya, kayaknya Catherine ini lagi rasan-rasan aku deh, kayaknya dia ini lagi gosipin aku, gitu. Padahal sebenarnya Catherine sama Nadia itu mungkin ngomong tentang orang lain, tentang topik lain, tapi ketika misalnya Samantha di sini yang kepahitan ya, gak apa ya, kita kasih contoh Samantha lagi kepahitan nih, mau Catherine ngomong apapun, kayak, Catherine ini
kayaknya lagi ada sesuatu sama aku. Bisa asumsi kayak gitu, bisa negatif sekali gitu. Apalagi ternyata Catherine ini kebetulan memang pengen menegur Samantha untuk hal yang profesional. Samantha, bisa nggak kamu lebih cepat dalam mengerjakan? Langsung tambah jelek ya, Samantha langsung tambah, ya ampun, Catherine ini kok mesti ya, kok nggarai aku terus ya. Nah itu sudah konflik tinggi ya teman-teman. Jadi mesti sadar kalau teman-teman sudah merasa overthinking, negatif terus, ini berarti artinya kalian itu ada konflik tinggi yang di dalam internalnya kalian, gitu. Jadi apapun komunikasi mau asertif seapapun, sehebat apapun, bisa nggak terjadi. Jadi pelanggaran itu adalah pelanggaran batasan pribadi, saling kurang menghormati di sini. Jadi saling kurang menghormati di sini artinya sudah nggak peduli. Ya pokoknya kita tuh sengaja pancing-pancingan biar yang sana terutama dalam keluarga ya, pasangan suami istri juga udah biar tahu rasa gitu. Udah mulai nggak bisa menghormati batasan masing-masing. Terus pola komunikasi sudah sangat negatif. Perbedaan pendapat cepat berkembang menjadi argumen sengit, berteriak, bahkan saling nuduh. Nah, ini mungkin kalau di perusahaan mungkin jarang ya. Kalau di sekitar kita mungkin yang sampai keluar makian-makian ya. Memang ada beberapa tempat yang seperti itu, tapi lebih seringnya di keluarga biasanya. Ya, biasanya di keluarga ini biasanya lebih sering terjadi argumen sengit, akhirnya nggak sungkan-sungkan untuk kita tuh teriak. Nah, ini. Padahal masalahnya cuman beda pendapat doang gitu. Perbedaan pendapat yang mungkin kecil, sifatnya enggak, it's not a big deal gitu ya. Nah, terus manipulasi atau pemrosesan emosional. Nah, berusaha mengendalikan lewat rasa bersalah. Nah, ini yang sering dilakukan kelihatannya baik, tapi kita berusaha membuat karyawan kita merasa bersalah. Atau kita berusaha mengancam, mengintimidasi. Nah, ini juga, ini hati-hati ya, intimidasi kita merasa kayak, wah, gak bisa nih, aku harus lebih keras lagi untuk istilahnya untuk memastikan timku ini lancar, timku ini jalan, sehingga kita pakai intimidasi. Ini juga nggak sehat. Nah, ini yang saya mau jelaskan tadi, triangulasi atau aliansi. Nah, ini yang tadi saya mau jelaskan adalah ketika kita nih berusaha cari kubu-kubu. Nah, ini berusaha cari kubu-kubu. Misalnya nih ya, Cat lagi pro sama Nadia nih. Dia soalnya lagi seneng tentang pokoknya pendapat, misalnya pokoknya yang diasrikan itu warnanya merah deh, harus merah karena kesannya berani. Nah, ternyata Samantha sama Regina ternyata kubu yang kuning. Kuning kayaknya lebih ngejreng, menarik, mudah banget, yang gitu loh. Nah, ini ternyata Cat di belakang layar sama Nadia ini beraliansi dengan anggota yang lain, berusaha mempengaruhi, merah itu bagus, pilih merah. Nah, terus ngajak semua orang untuk merah versus kuning. Nah, jadi ketika akhirnya terjadi meeting, ini sudah terbentuk kubu-kubu walaupun belum dimulai meetingnya, gitu. Dan ini kalau kasus yang gawat, nanti bisa jadi Catherine sama Samantha ini sebenarnya sudah baikan, sudah mengalah, ya udah merah pokoknya. Tapi karena triangulasi ini nggak sehat, orang-orang yang sudah terbentuk kubu-kubu ini sebenarnya masih bermusuhan. Ya karena dua orang ini awalnya gitu. Jadi kalau di suami istri atau mantu mertua, ini bisa heboh, bisa perang keluarga itu ya karena ini. Si mantu merasa dianiaya di keluarganya suami ya. Akhirnya yang mama papanya si mantu ini jadi emosi. Terus padahal sebenarnya akhirnya sudah damai sebenarnya si mantu sama keluarganya ini sebenarnya sudah damai, tapi yang karena sudah melibatkan pihak keluarga ini jadi kubu-kubuan, bahkan permusuhannya belum selesai walaupun sebenarnya sudah selesai. Nah, ini bahaya ya. Jadi teman-teman jangan kayak gini, nanti akhirnya jadi heboh gitu. Ini sudah nggak sehat. Nah, ini yang saya sendiri juga nggak sadar ya. Kadang kan kita pengen ada pembelaan ya, kita pengen punya grup yang ya aku mau dibela, aku mau punya aliansi. Nah, terus yang terakhir adalah isolasi sosial, pengecualian. Jadi yang oke, ternyata Samantha nih bentekno, wis skenario usah diajak lagi. Jadi pelan-pelan nggak dihubungi, terus pelan-pelan bilang, oh iya sorry lupa, oh sorry ya lupa ya, wis kadung ya apa ya aku lali gitu ya. Jadi
tapi pelan-pelan disingkirkan gitu ya. Ini kelihatannya simple tapi sudah nggak sehat. Jadi ini sering tips ini tuh, trik-trik ini tuh sering dilakukan di Surabaya terutama ya. Jadi kalau nggak suka, daripada nanti jadi omongan, pura-pura di pengecualian, sengaja tidak diikutkan, disingkirkan pelan-pelan. Nah, ini sering terjadi di komunitas manapun, kan kebanyakan ini terjadi di Surabaya yang saya tahu, ya Jakarta mungkin juga iya, tapi yang Surabaya ini kayak males biasanya ngomong gitu. Jadi Surabaya ini kayak punya budaya yang, aduh nggak enak nanti, ya apa ya nanti gimana. Nah kalau Jakarta tuh lebih terang-terangan orangnya. Kalau Surabaya ini biasanya grundel di belakang gitu. Jadi biasanya seperti itu ya. Nah ini part 1 selesai sampai di sini. Mungkin silakan saya kembalikan ke moderator sebelum kita masuk ke praktek tentang apa sih assertive communication. Oke, thank you Bu Yeni, sharingnya hari ini, wah menarik sekali ini. Ini ada pertanyaan sih dari Director Nabila ya, mungkin saya bantu bacakan ya. Bentuk komunikasi terbuka seperti apa yang kemudian bisa diterima dengan baik? Karena kadang niat A melakukan komunikasi terbuka, tapi si B malah berpikir direndahkan, terus atau disakiti. Nah, lalu kalau misalkan bentuk komunikasi secara teks, nah ini kan juga rawan konflik ya, dengan berbagai perception yang keluar dan berujung pada rusaknya hubungan yang baik. Kira-kira any tips untuk itu nggak? Ya, ini dari siapa tadi namanya? Dari Nabila. Mungkin Nabila. orangnya mau raise hand atau unmute nanya sendiri. Kalau Ya, mau yang lain bisa silakan. tanya, bisa ya silakan kalau mau menambahkan. Jadi dengan Nabila ya, saya langsung sebut nama aja ya biar nggak terlalu formal ya. Jadi kalau komunikasi terbuka ini gimana sih? Karena kita kan sudah berusaha untuk asertif, tapi yang pihak lainnya ini yang menanggapinya secara negatif, benar ya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, apa di tahap berikutnya. Tapi benar, kalau kita sudah merasa kita ini sudah asertif, jadi kalau dari kita sendiri sudah merasa kita ini asertif, kita sudah nggak mengkritik secara negatif, tidak mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan. Kalau kita benar-benar kita ini sudah asertif, tapi yang lawan bicara kita masih merasa kita ini negatif dan dia bereaksi secara negatif, itu artinya belum tentu itu salahnya kita, gitu ya. Jadi ada penyebabnya. Biasanya apa? Biasanya dari histori hubungan. Karena sudah terjadi, sering sebelumnya waktu kita mungkin belum asertif, sudah terjadi gitu. Atau bisa jadi orang ini juga dari awal memang dia ini defensif orangnya, dia sendiri pasif pasif agresif, sehingga apapun yang dibilang sama Nabila itu kayak nggak pengaruh, dia sudah males, dia sudah kayak merasa itu pasti kritikan yang negatif. Jadi apapun, kalau kita kan biasanya gini ya, kalau kita sudah sakit hati sama orang, mau apapun orang tuh bilang sebenarnya cuma nawarin makan, tiba-tiba kita bisa mikir negatif. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti memang bukan salahnya kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi orang tuh seperti itu. Nah, kalau teks, nah ini teks. Nah, saya sarankan teks itu pakai emoticon atau kata-kata yang lebih eh, istilahnya lebih menunjukkan bahwa kita emosinya ini positif, walaupun kata-kata kita negatif. Nah, memang teks benar seringkali jadi permasalahan sampai hari ini karena itu jadi orang bisa jadi orang nulis siapa tapi kita bisa apa mungkin gini ya kata-kata kayak oke gitu aja ya kita kadang merasa kayak kok cuman oke aja sih nah gitu ya kadang kita lebih senang oke siapa dan kita kadang suka yang jawaban seperti itu sehingga kita sendiri kita bisa berasumsi oke kok orang nggak niat nih kayaknya nah ini jadi teks memang kita nggak bisa mencegah tapi yang penting dari sisi kita sendiri kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa. Nah, silakan mungkin Nabila ada yang mau ditanyakan langsung mungkin. Iya, terima kasih Cian. Mohon maaf nih saya langsung raise hand dulu. Cian, jadi gini, saya pakai Cian ini aja ya. Ya, boleh. Jadi gini, benar katanya Cian nih. Jadi saya beberapa waktu belakangan ini sama beberapa orang itu memang terjadi konflik karena satu bahasa melalui teks tadi yang sudah saya jelasin. Terus yang kedua, maksud dan tujuan saya berbeda dengan maksud dan tujuan yang mereka tangkap gitu.
Nah, komunikasi asertif, karena kan asertif itu sebenarnya kita tidak menekan, tapi kita memberikan wawasan bahwa sebenarnya kamu nih arah pembicaraanmu kemana sih gitu kan? Kita kan dalam konteks ini, ngapain kamu membahas ke sana? Ternyata setelah saya telusuri lebih lanjut, permasalahan itu sudah terjadi konflik komunikasi sebelum-sebelumnya. Nah, yang bersangkutan merasa bahwa kemarin-kemarin itu komunikasinya gini-gini, kamu nggak tahu kamu udah nyakitin hati saya gini-gini dan segala macam. Nah, ini berulang dan ini berulang. Dan saya merasa kayak kok masalah saya di satu hal yang sama gitu. Saya selalu selalu akhirnya konflik secara komunikasi dengan orang, baik dalam teks, mungkin juga lisan yang saya tidak sadarin, tapi itu tidak pernah selesai. Padahal saya coba berusaha untuk ini adalah bentuk komunikasi asertif dari saya. Apa ada pola khusus yang mungkin saya harus mempelajari terkait dengan komunikasi asertif terbuka dari segi penataan kata, kalimat, atau seperti apa sih? Terima kasih. Ya, jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, nanti di slide akhir kita akan ada basic foundation untuk kita ini menguasai komunikasi asertif dengan lebih baik. Tapi kita mesti tahu dulu kalau sudah konfliknya sudah kadarnya tinggi, ya kalau udah kadarnya tinggi, itu asertif apapun itu perlu namanya intervensi. Ya, jadi kalau yang tadi saya sudah kasih indikator konfliknya termasuk tinggi nggak? Kalau yang pihak sana sudah kepahitan, walaupun kita berusaha asertif, biasanya tetap nggak bisa gitu. Jadi perlu adanya intervensi. Intervensi di sini boleh melibatkan pihak leader atau pihak ketiga yang sifatnya bisa bisa menjembatani ya, bisa membuat jadi bagus ya. Atau kalau misalnya di keluarga itu biasanya konselor gitu. Jadi karena kalau yang salah satu pihak nggak mau, namanya relationship atau hubungan baik di perusahaan maupun dimanapun itu harus kedua belah pihak. Kalau yang satunya mau tapi satunya nggak mau, ya nggak bisa gitu. Nah, kalau sudah konflik tinggi memang agak susah. Kita mau belajar asertif seapapun, semua maksud kita tuh sudah dipandang negatif dulu, sudah diblok gitu. Jadi kalau sudah diblok, ya kita gimana caranya ngomong sama orang yang sudah ngeblok gitu. Mau secanggih apapun, mau sebaik apapun kita ngasih, ya kita berusaha kasih sesuatu kayak atau apapun. Kalau sudah diblok nggak bisa gitu. Jadi tapi kalau yang sana masih ada masih bisa diintervensi, masih bisa ada kemungkinan untuk kolaborasi lagi. Nah, dan kita merasa ini penting. Nah, ini kita harus menyadarkan dia memang. Tapi sekali lagi ya, kalau sudah anti sama kita itu biasanya susah masuk. Jadi perlu adanya kayak paling paling gampang memang perlu adanya intervensi. Dan tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, saya sebisa mungkin kalau ada intervensi, saya tidak berusaha mempengaruhi orang ketiga ini. Biasanya kan kita ada yang kenapa kok bisa jadi intervensi ini belum tentu berhasil? Karena kadang kita tuh pengennya gini. Kalau kita intervensi, kita pengennya orang yang mau intervensi ini kita briefing dulu. Nah, aku tuh ada cerita kayak gini, tolong bantuan Po. Nah, akhirnya ketika si orang ketiga ini berusaha membantu, yang ada dia sudah pro sama Nabila misalnya. Nah kayak gitu nggak bisa biasanya. Intervensinya biasanya gagal. Jadi setiap ada intervensi, saya memang minta untuk orang yang perlu intervensi ini, pihak ketiga ini untuk netral gitu. Sehingga rekonsiliasi ini bisa terjadi, kolaborasi lagi ini bisa terjadi. Tapi bagusnya kalau itu bisa di sana dan Nabila tahan di sana untuk berusaha melakukan yang terbaik, kalian bisa jadi tim yang sangat solid loh. Ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi begitu berhasil didamaikan lagi karena kita pernah konflik dan ternyata banyak kesalahpahaman kan ketahuan nih kan penyebab dan akarnya. Saya jamin tim kalian tuh bakal keren gitu. Nanti saya akan kasih tips yang fondasi basic foundation bagaimana sih asertif itu sebenarnya. Itu nanti akan di akhir. Kenapa? Karena itu kan akan lebih merumuskan, menyimpulkan semuanya. Oke. Apakah sudah menjawab mungkin? Menjawab Yuni, terima kasih banyak. Oke. Karena yang lain panggil Jenny, saya juga panggil Jenny juga ya akhirnya ya. Ya, Ini kita boleh. mau lanjut dulu atau mau satu pertanyaan lagi, Jenny? Ini ada pertanyaan di chat ya kalau nggak salah ya. Mau mungkin kita jawab dulu yang punya Ko Peter Ang ini ya. Oke. Kalau nggak salah ada apa Puput? Sebelumnya Peter dari ya, Peter Ang. Puputnya. Puput. Ya, oke. Bagaimana menanggapi orang yang kepahitan, yang selalu berprasangka buruk meskipun kita ngomongnya benar,
tanpa pihak ketiga. Mungkin ini agak sedikit mirip sama yang Nabila tadi ya. Tapi saya ada ini kok, ada solusi lainnya. Jadi yang saya hadapi, jadi untuk orang yang kepahitan dan selalu berprasangka buruk, sebenarnya gini, kalau kita memang merasa bisa one on one sama dia, one on one dulu, gitu. Kalau konfliknya belum sampai, pokoknya yang kalau salah satu pihak belum blocking kita ajak dia one on one dulu. Nah, di situ komunikasi asertif memang sangat amat diperlukan. Jadi hati-hati ya. Kadang kita harus sadar bahasa tubuh, mata, kata-kata, motivasi hati, nada bicara, semuanya gestur itu bisa pengaruh kalau one on one. Jadi kalau teman-teman nggak siap atau dengan Peter nggak siap nih berhadapan dengan one on one dengan orang ini karena selalu berprasangka buruk. Ketika kita nggak siap, apapun asertif yang kita lakukan itu nggak akan jadi asertif. Kita cenderung akhirnya kayak membela diri. Karena apa? Loh kamu ini kenapa kok kepahitan sama saya? Nah kalau kita belum merasa yang sana kepahitan sama kita dan kita enggak, artinya kita merasa benar dulu. Nah begitu kita merasa benar dulu, biasanya kita ini sudah istilahnya itu merasa yang sana yang salah, karena yang error. Nah kalau sudah kayak gitu biasanya one on one nggak berhasil. Tapi apakah bisa? Bisa. Saya sendiri biasanya seperti itu. Jadi saya sebenarnya paling anti melibatkan pihak, bukan paling anti, sebisa mungkin tidak melibatkan pihak ketiga kalau salah satu pihak tidak menutup komunikasi, gitu. Karena saya nih nggak takut sama konflik, sehingga saya nggak suka kalau melibatkan orang ketiga nanti tambah besar masalahnya. Nah tapi kalau sudah salah satu pihak menutup, ya udah saya nggak bisa. Tapi kalau one on one sekali lagi ya, kita mesti menyiapkan diri dulu. Takutnya kalau kita sudah merasa benar dulu, terus yang sana nanti membela diri, kita akan ikut membela diri, kita akan defensif tambah kacau. Gitu. Jadi mesti hati-hati di sana, nanti akan saya kasih jurusnya, ilmu tenaga dalamnya di terakhir, biar teman-teman bisa catch maksudnya apa. Jadi, karena kalau langsung di awal, pasti nggak nangkep. Gitu. Jadi, kalau kayak gini nanti bisa nangkep maksudnya gimana sih? Gitu. Nah, apakah sudah menjawab atau masih belum? Mungkin Ko Peter bisa kasih emoticon. Nah, oke, sip, sudah menjawab. Oke, Jenny, ini kita mungkin balik ke materi dulu. Nanti habis ini setelah itu selesai, nanti kita bisa Q&A lagi, mulai dari Puput, lalu Bibi Feni, sama Jenis ya. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Nah, kita memang ada sempat jeda di ini ya, biar teman-teman mungkin yang tertarik pengen tahu ini bisa terpuaskan dulu ya. Nah, kita akan masuk ke part yang kedua. Nah, ini seperti apa sih prakteknya komunikasi asertif dan tenaga dalamnya nanti apa? Ya, kalau bisa dibilang komunikasi asertif ini kan jurusnya. Benar ya, jurusnya adalah kita mengkomunikasikan secara asertif. Nah, tapi kalau tenaga dalamnya kita nggak punya, kita nggak bisa. Gitu. Nah, tapi kita masih tahu basicnya dulu. Communication is not about saying what we think. Ya, communication is about ensuring others hear what we mean. Jadi kalau kita sudah merasa setiap komunikasinya kita nih benar duluan, atau kita merasa aku nih sudah ngomong yang aku bisa, perasaan aku sudah benar nih apa yang aku omongkan. Tapi communication ini is not about us loh. Ini about tentang orang lain tuh ngerti nggak apa yang kita omongkan gitu. Jadi kalau yang sana nggak nangkep, itu tetap salahnya kita, tetap itu bukan salah ya, itu tetap tanggung jawabnya kita, jadi gitu ya. Jadi kalau di meeting pun, kalau kita sebagai leader, sebagai bos, atau kita pun sebagai orang tua atau sebagai istri atau suami, kalau yang sana salah paham, itu bukan berarti yang sana yang error. Ya kadang memang pihak sana bisa jadi kita merasa mereka yang error, tapi tetap sekali lagi namanya komunikasi itu adalah kita tuh berusaha untuk ensuring others hear what we mean. Kita berusaha untuk agar orang lain tuh tahu maksudnya kita apa. Nah itu namanya komunikasi. Jadi kalau yang pihak sana nggak ngerti ya itu namanya bukan komunikasi. Gitu. Jadi itu kita harus tahu ini dulu sehingga kita nggak merasa kayaknya aku udah melakukan bagianku, ya itu urusannya kalau mereka asumsi. Nah gitu ya. Nah, jadi contohnya, saya kasih contohnya dulu sebelum kita belajar jurus tenaga dalamnya apa ya. Jadi kalau di workplace itu adalah memberikan ketidaksetujuan dalam hal pendapat nih contohnya ya. Nah, ini kalau orang pasif itu seperti ini.
Kalau kalian semua setuju ya aku ngikut aja deh gitu. Padahal sebenarnya nggak pengen, nggak setuju gitu. Tapi biarin lah. Atau yang orang agresif kayak gini, aku tidak setuju karena itu sangat memberatkanku. Kalau kalian tetap jalan silakan, tapi aku nggak ikut. Nah ini sudah agresif. Dia sudah main manipulasi sehingga apa? Kalau kalau nggak mau, kalau kamu tetap mau kayak gitu ya aku nggak ikut. Ibaratnya dia ini ngambek, dia ini kayak eh, berusaha meyakinkan semua orang bahwa eh, jangan di approve keputusannya gitu. Kalau asertifnya seperti ini, aku sebenarnya merasa sedikit keberatan karena aku memiliki prioritas keluarga dan gereja di hari Minggu. Apakah tidak ada jalan keluar lainnya? Bisakah kita memikirkan bersama sekali lagi? Jadi dia masih terbuka untuk opsi. Terus menyampaikan kebutuhan pribadi tentang lembur ya misalnya ya. Oke, aku siap, aku nggak keberatan bekerja lembur jika itu benar-benar diperlukan. Karena sebenarnya nggak bisa. Atau agresif, aku nggak bisa dia lembur. Masa jam kerja 8 jam masih kurang? Kalau memang nggak keburu ya udah besok aja kan bisa. Gitu. Atau kalau asertif seperti ini, aku memiliki beberapa komitmen di luar pekerjaan, tetapi aku bersedia bekerja lembur jika memang sangat diperlukan. Nah, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan ini? Jadi dia terbuka terhadap caranya, tapi kalau bisa jangan lembur gitu. Atau kecewa dengan atasan, aku sedikit kecewa nih dengan keputusan atasan, tetapi nggak apa-apa wes. Tuh. Ini juga nggak diomongkan biasanya ya, makanya dia ngomongnya di belakang biasanya. Atau yang agresif, atasan kita nggak memiliki pemikiran yang baik, bodoh banget dia, jelas-jelas dia sepenuhnya salah. Nah, tapi yang asertif itu seperti ini, dia langsung ngomong ke atasan, saya ingin bicara tentang keputusan yang diambil Pak. Pak ini dalam arti atasannya. Saya merasa ada beberapa konsekuensi yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Bagaimana menurut Bapak? Jadi jangan ke rekan sekerja, kalau rekan sekerja nanti jadi gosip. Jadi langsung ke leader. Nah, kalau leadernya kita ini leader yang tipe dominan tadi gimana? Nah, kalau kita yang menjadi leadernya, yaitu untuk teman-teman di sini yang sudah level leader, saya harap kita ini terbuka untuk tim kita ini memberikan kita input ya. Dan jangan defensif dulu. Kalau enggak, kalau sudah menghadapi orang dominan, biasanya memang siapa sih yang berani langsung ke atasan ngomong keberatannya ya? Itu kan biasanya nggak bisa. Gitu. Karena salah satu pihak yaitu atasan sudah menutup opsi untuk mempertimbangkan. Atau kecewa dengan bawahan atau tim. Ini tentang kecewa dengan bawahan atau tim. Aku merasa proyek ini tidak berjalan sesuai harapan. Tapi mungkin itu kesalahanku sih. Gitu. Jadi kita kayak berusaha merendahkan atau menyalahkan diri sendiri ya, merendahkan diri. Kalau agresif seperti ini adalah kegagalan total. Kalian semua parah, tidak kompeten. Masa hal semudah itu saja gagal? Nah, kalau asertif, gini, aku merasa kecewa dengan hasil proyek ini. Nggak apa-apa diomongkan apa adanya. Aku kecewa dengan hasil proyek ini, tapi mari kita berdiskusi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasilnya di masa mendatang. Aku ingin mendengar pendapat atau masukan kalian. Jadi dia ngomong apa adanya perasaannya, tapi juga bukan berarti menyalahkan orang lain atau seakan-akan menghukum orang lain atas kesalahan atau hasil proyeknya ini. Gitu. Atau menanggapi kritik yang tajam dan menyinggung. Ya, oh ya, kalau orang pasif tuh gini, oh nggak apa-apa, aku memang selalu salah. Tapi dalam hati, salah lagi, salah lagi. Nah, biasa ya ada yang merasa seperti itu ya, salah lagi, salah lagi. Atau yang agresif, kamu tuh nggak ngerti, jangan asal mengkritik dulu. Kamu ini agak rewel dan cerewet ya. Kritikmu tuh selalu membuat saya kesal dan capek. Nah, ini sudah defensif. Kalau yang asertif ini, oh ya, thank you. Aku menghargai umpan balikmu. Bagaimana menurutmu kita bisa bekerja sama untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia tidak personal dulu, jadi hati-hati ya. Menghadapi kritik tajam atau menyinggung ini nggak gampang. Apalagi spot on kena di kita. Jadi kalau sudah kritik tajam, kita jangan terpancing emosional duluan atau menganggapnya personal. Kalau sudah kepancing duluan, asertif biasanya hilang. Biasanya kita defensif juga ya. Jadi walaupun kita tahu teorinya, biasanya kalau sudah kepancing emosional, nggak bisa biasanya. Kita cenderung ikut defensif juga. Jadi itu yang masih hati-hati. Kalau kita mau menyampaikan kritik nih, kita justru yang ingin menyampaikan kritik. Kadang kan kita sungkan. Oke, kalau orang pasif, ya aku sih sebenarnya merasa kurang sreg. Tapi kalau kalian setuju ya nggak apa-apa.
Nah, ini juga hati-hati. Sebagai leader kita jangan di level seperti ini ya, karena kan nggak bagus nanti hasilnya. Atau yang agresif. Waduh, menurutku kok nggak mantap ya. Lainnya ada lagi nggak? Ini kayak masih belum menjawab permasalahan dan kurang berbobot. Nah, tapi kalau asertif, idemu sebenarnya menurutku cukup bagus. Kamu melihat dari sisi produktivitas, dan aku nggak terpikir ke sana. Mari kita juga memikirkan sudut pandang keuangan agar disetujui. Mungkin bisa dipertajam lagi dan kembangkan. Jadi kritiknya itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Jadi kalau saya bilang ini adalah komunikasi sandwich, ini yang umum dilakukan. Jadi ketika kita sebenarnya mau menolak idenya secara frontal, tapi kita takut dia terluka juga dan kita nggak pengen jadi negatif, bukan berarti ini basa-basi atau menjilat ya, tapi kita ngomong apa adanya. Memang idemu cukup bagus loh. Kamu bisa melihat dari sisi produktivitas. Jadi kita melihat sudut pandangnya dia dulu. Saya nggak kepikir ke sana. Tapi hati-hati ya, jangan gunakan kata tapi di kata-katanya. Tapi saya menjelaskannya ini gini. Mari kita juga memikirkan sudut pandang keuangan gitu. Jadi bisa jadi apa yang dia tawarkan ini secara keuangan nggak bagus buat perusahaan sehingga nggak mungkin bisa disetujui ini gitu. Jadi istilahnya adalah komunikasi sandwich ya teman-teman. Jadi dipuji dulu, tapi jangan pujian yang ngawur, tapi dipuji dulu. Terus kita masukkan kritik kita, habis itu kita kasih lagi tentang penegasan bahwa ini sudah bagus. Termasuk kayak tadi yang ditanyakan oleh Peter, kalau one on one tuh gimana? Biar dia bisa masuk omongannya kita. Padahal kita ini mau ngomong bahwa kita mau mengkritik bahwa dia ini kepahitan. Nah, ini juga bisa komunikasi sandwich ya. Ini juga termasuk asertif. Jadi kita ngomong dulu, terima kasih loh kamu sudah kayak gini. Kita ngomong yang baiknya dia dulu. Terus kita masukkan, apakah kamu tuh sebenarnya ada kepahitan sama aku? Nah, tapi kita tutup lagi dengan kata-kata yang penutup yang seperti ini. Tapi kamu harus tahu terus terang bahwa saya ini tidak ada maksud apa-apa ke arah sana tentang kamu loh. Jadi kita menegaskan bahwa maksud kita ini baik dan tidak ada indikasi bahwa kita ini mau misalnya menjelekkan dia atau apapun lah yang dia lagi pikirkan. Jadi itu bisa itu ya komunikasi sandwich. Menetapkan batasan atau menolak halus. Nah ini ya, kita mau menolak, tapi bingung cara nolaknya, apalagi untuk orang yang powerful ya. Jadi kalau pasif ya oke, saya bisa menyelesaikan proyek ini meskipun sebenarnya sudah terlalu sibuk. Tapi dia bilangnya tetap iya. Kalau agresif nggak mungkin, aku sudah terlalu banyak hal untuk dilakukan, nggak bisa. Gitu, dia nggak mau. Intinya nggak bisa. Tapi dengan catatan dia nggak mau tahu. Kalau asertif itu aku sangat ingin membantu, tetapi aku punya tanggung jawab lain yang juga penting. Bisakah kita meninjau prioritas ini bersama-sama? Jadi dia masih terbuka opsi untuk membantu, hanya caranya mungkin tidak harus seperti yang dimau oleh bos kita kayak gitu. Nah ini kalau relationship ya, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin tidak di konteks pekerjaan ataupun yang juga mengalami di kehidupan pribadi ya. Biasanya kalau rencana pertemuan kencan atau dating ya, nah ini kalau pasif tuh kayak gini, apapun yang kamu pilih, aku oke. Nah, alias terserah. Nah ini ya. Tapi nanti kalau sudah diajak ke restoran Jepang, loh kok Jepang aku nggak suka. Nah ini juga pasif ini. Ini jangan kayak gini juga. Atau gini, aku maunya di resto A. Kalau tidak di situ lebih baik nggak usah. Nah ini juga kayak controlling ya. Kesannya kan controlling banget. Nah kalau asertif itu sebenarnya ini. Aku ingin makan di resto Itali sih. Tapi aku masih terbuka opsi lainnya. Gimana pendapatmu? Gitu. Jadi kalau terserah nih, tapi gini ya, kalau teman-teman merasa terserah memang terserah, ya jangan protes gitu. Tapi kalau terserah sebenarnya nggak pengen di masakan Jepang atau sebenarnya ada kriteria tertentu, ya berarti itu artinya kalian sudah pasif gitu. Nah ini ketidaknyamanan dalam hubungan. Kalau pasif itu nggak apa-apa lah, aku baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya lagi kesel nih. Kalau agresif, aku merasa kesal. Kamu selalu saja berbuat hal yang membuatku malu. Itu langsung nuduh, menyalahkan. Nah, kalau asertif, ini gunakan kata ini. Jadi jangan langsung kamu itu bahaya. Ya, itu nggak ada konflik ya, itu nggak ada nyerang ya. Kayak kamu ini mesti. Nah, itu. Jadi jangan gitu dulu. Jadi aku merasa agak tidak nyaman dengan situasi ini. Bisakah kita bicara sebentar? Contoh lainnya seperti ini juga.
ceritanya nih entah kenapa, kadang kan kita tahu ya, pasangan kita tuh kadang bisa membuat kita tuh bete, kayak tiba-tiba tuh kayak apa yang dia lakukan tuh nggak membuat kita tuh kayak sebel gitu ya, kayak sebel. Tapi kita nggak tahu. Misalnya contohnya mungkin segampang inilah. Dia punya kebiasaan nggak cuci tangan misalnya ya. Dia punya kebiasaan nggak cuci tangan. Nah, ini kan sesuatu yang menjijikkan ya kalau kita sebagai cewek ya. Kadang kan, ih, kok nggak cuci tangan sih, apalagi dari toilet. Nah, tapi kalau kayak gini, kamu nih loh, kok masih nggak pernah cuci tangan sih? Gila nih loh, gila nih. Nah, itu kayak gitu tuh sudah nggak bagus sebenarnya. Tapi kalau asertif tuh seperti ini, aku sebenarnya merasa nggak nyaman kalau kamu nggak cuci tangan sehabis dari toilet. Kesannya tidak higienis gitu. Itu masih masih oke karena kita tidak ngomong tentang kamu atau menyalahkan dia, tapi kita kayak fokus sama apa yang kita rasakan. Aku merasa, jadi apa yang dia lakukan itu membuat kita merasa sesuatu, tapi bukan berarti kita menyalahkan dia langsung kayak gitu ya. Terus ini ya juga contoh lagi adalah komunikasi selama kencan yang salah sepihak. Kalau orang pasif ya udah kamu ceritakan tentang dirimu, aku lebih suka mendengarkan, lakukan apa saja yang kamu mau. Nah, yang cowok atau yang ceweknya cenderung ngalah salah satu nih. Atau yang agresif, kamu selalu cenderung suka berbicara tentang dirimu sendiri, tidak pernah mendengarkanku. Kadang kan kita capek ya, kadang kita lagi mau ngomong, ternyata yang sana lagi sibuk ngomong sendiri tentang dirinya sendiri. Nah, kalau asertif, dia ngomongnya pelan-pelan. Aku sangat menikmati pembicaraan kita, tapi mungkin kita bisa saling berbagi lebih banyak tentang pengalaman dan pandangan masing-masing. Bagaimana menurutmu? Nah, ini bahasanya bisa kalian sesuaikan sendiri yang lebih cocok sama kalian, lebih casual ya. Ini memang lebih formal yang saya contohkan. Gitu. Jadi sekali lagi, jangan langsung frontal dalam arti langsung kamu tuh biasanya. Nah, ini biasanya kayak gini-gini mancing emosi ya, gitu. Tapi bolehlah dikasih kayak, aku sebenarnya enjoy kok pembicaraan kita, tapi boleh nggak kita berbagi, saling berbagi. Jadi biar dia juga ngerti bahwa jangan satu arah, gitu. Nah ini terakhir yang ini ya, contoh yang juga berat biasanya dilakukan itu adalah status hubungan saat ini. Nah ini contoh-contoh gampang. Pasif misalnya, aku nggak tahu, mungkin kamu bisa memberitahuku hubungan kita ini seperti apa ya sebenarnya. Jadi statusnya ini sudah 3 bulan jalan bareng, tapi nggak tahu nih mau dibawa kemana. Kalau orang pasif, dia kayak apa kita ini seperti apa ya, gitu. Kayak pura-pura gimana mancing-mancing kayak gitu. Kalau agresif ini, aku saat ini membutuhkan status kepastian dari kamu. Apa hubungan kita ini? Udah 3 bulan loh, jangan terus menghindar. Kalau masih nggak jelas, aku milih mundur. Nah, ini kan ancaman ya biasanya. Kalau sudah kayak gini biasanya udah males yang salah satu jawab. Tapi kalau asertif ini aku sangat menikmati waktuku bersamamu dan ingin tahu sejauh mana hubungan ini berkembang. Bagaimana menurutmu? Jadi ini kayak lebih kalau oke ya ayo, kalau nggak oke ya nggak apa-apa, it's okay, I will move on gitu. Jadi tapi nggak ngancam, juga nggak pasif. Dia terang-terangan untuk menanyakan status hubungannya dia. Nah, ini pertanyaannya. Secara teori kelihatannya mudah, ya. Sekilas terlihat mudah, tapi prakteknya susah. Kenapa praktiknya susah? Nah ini, alasannya ini. Kadang ada pola pembelajaran dari lingkungan, di mana sudah umum pasif-agresif, terutama habit dari orang tua misalnya. Ini biasanya susah, karena kita cenderung kayak keluar habit kita aslinya dari pendidikan orang tua gitu. Jadi walaupun asertif sudah ngerti, tapi kalau masih terbiasa di lingkungan keluarga seperti itu, biasanya nggak ngefek. Tetap kena ya, tetap kita nih pengaruhnya tetap kita nih kayak asertifnya nggak keluar ini. Atau kadang kita berhadapan dengan rasa takut akan konfrontasi. Walaupun kita sudah tahu ini harus konfrontasi, tapi ada beberapa orang yang kadang kita tuh tetap nggak bisa. Kadang ada beberapa orang yang kita merasa kita nih tetap tetap merasa kayak, aduh kok nggak enak ya, kayak aku nggak bisa ya ngomong sama orang ini ya gitu. Jadi itu kadang nggak bisa kita kendalikan ya, jadi nggak bisa bilang, oh saya ini orangnya sudah secure kok, saya sudah pasti bisa pede dengan siapapun. Hati-hati, kalau teman-teman di sini belum pernah ketemu presiden misalnya, bisa jadi ketika berhadapan sama presiden sudah gemeteran, sudah kayak grogi ya, sudah kayak gimana gitu, apalagi mau konfrontasi. Nah ini, kadang seperti itu, kita semua tuh punya zona-zona yang kita itu masih di luar comfort zone-nya kita gitu.
hormon dan emosi ini juga bisa loh. Ketika kita sedang stres, kita susah untuk asertif gitu. Jadi bukan berarti kita ini nggak bisa asertif, tapi kalau sudah lagi stres, apalagi hormon ya untuk wanita, ini kadang emosinya keluar duluan. Atau mungkin karena ada orang yang nggak mengerti atau kurangnya keterampilan. Terus ada juga budaya dan norma sosial sehingga mendorong perilaku pasif agresif. Ya udah deh, nyala aja deh. Karena budayanya memang seperti itu gitu. Atau ada budaya yang bilang, loh nggak bisa. Kalau budaya kita tuh harus ngomong. Apa adanya ya kamu negatif ya ngomong aja gitu. Terus atau mungkin merasa prioritas hubungan deh. Ya aku sih nggak pingin cekcok lah. Nggak pingin ada konflik. Takut kalau asertif itu nanti merusak hubungan karena dianggap tidak sopan atau terlalu frontal. Nah, kalau sudah merasa kayak gini, nggak bisa, prakteknya pasti susah gitu. Padahal kan sebenarnya teorinya gampang. Terus tidak percaya diri juga bisa. Jadi mungkin teman-teman di forum, misalnya forum yang baru, misalnya kayak di kelas ini misalnya, kadang untuk mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya, kadang kayak kepikiran nggak enak, aku nggak percaya diri, kayak kayak nanti kata orang apa dengan pertanyaanku gitu. Atau yang terakhir, belum mengenali hak-hak pribadi dalam interaksi sosial. Nah, ini terutama ketika kita di posisi karyawan atau mungkin sebagai anak, kadang kita merasa hak-hak pribadi ini bukan haknya kita, sehingga kita nggak berani untuk ngomong. Kalau sama sama orang tua atau sama mertua ya, pokoknya ya harus iya gitu, nggak bisa enggak gitu. Ini juga seperti itu bisa terjadi. Dan mungkin ada teman-teman juga mungkin berpikir ya, apakah asertif itu berarti basa-basi biar nggak sakit hati? Nah ini hati-hati. Kalau kita berusaha basa-basi nggak sakit hati, biar nggak sakit hati itu namanya manipulasi. Jadi komunikasi asertif itu bukan basa-basi, tapi asertif itu adalah kamu jujur. Kita ini jujur, langsung, tegas, tidak merugikan atau merendahkan orang lain atau diri sendiri. Jadi jangan kita merendahkan diri sendiri juga, itu juga nggak asertif. Dan kita ini menyampaikan pendapat tanpa menyembunyikan atau manipulasi informasi. Nah, seseorang yang asertif itu dapat mengungkapkan diri tanpa merendahkan dirinya. Dan seorang yang asertif biasanya nggak menyerang atau merendahkan orang lain. Tapi dia juga nggak menahan diri atau menutup diri. Jadi meskipun tujuan utama komunikasi asertif ini membangun hubungan yang sehat dan efektif, tapi bukan artinya tuh basa-basi atau menghindari konflik ya. Jadi beda di sini. Jadi asertif ini mengakui dan menangani konflik secara terbuka dengan tetap menunjung tinggi kehormatan dan hak-hak setiap individu. Jadi nggak rasa-rasa di belakang. Biasanya gini, orang yang hobi ngempet, biasanya juga nggak sadar juga hobinya nyerang. Gitu, karena habis ngempet, habis itu nyerang. Biasanya gitu. Jadi kalau orang yang pasif agresif, makanya kenapa dibilang pasif agresif? Karena orang yang biasanya pasif, itu biasanya juga agresif. Gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, tenaga dalamnya itu sebenarnya ini. Jadi basic foundation, kalau kita pengen ahli dalam komunikasi asertif, itu sebenarnya fondasinya ini dulu. Kalau ini kita nggak ada, komunikasi asertif itu pasti nggak akan jalan. Jadi pertama tetap ingat basic foundation, tapi ingat ya ada jurusnya tadi gestur, nada, kata-kata, motivasi itu pengaruh. Nah tapi mesti ingat basic foundationnya itu ini, dengerin dulu, listening dulu. Kalau kita nggak listening, kita nggak bisa empati. Jadi empati itu artinya apa? Kalau ketika dapat perbedaan pendapat, ini jangan defensif dulu, tapi mencoba mengerti perspektif orang lain. Nah, ini bukan teori dari saya pribadi ya, ini teori dari penelitian. Dan kemarin juga sudah dipresentasikan oleh profesor juga, profesor di bidang psikologi. Jadi komunikasi asertif itu kita harus punya landasan ini dulu sebelum kita melakukan. Jurusnya ngerti, tapi kalau ininya nggak ngerti nggak bisa. Jadi kita mendengarkan dulu. Terus kita mencoba mengerti perspektifnya orang lain dulu, empati dulu. Baru kita set boundaries juga. Kita tahu batasannya, jangan merasa bersalah. Jadi kita tahu batasan kita ya. Artinya apa? Tahu batasan itu seperti ini. Kalau memang kita nggak bisa lembur, ya bilang aja memang nggak bisa lembur. Nah kalau kita nggak tahu batasan, lembur kita bilang iya, padahal sebenarnya nggak iya, nggak oke. Akhirnya tiba-tiba hari hanya nggak datang sehingga merasa bersalah. Nah ini jadi kita harus tahu batasan kita dulu. Gitu. Atau mungkin sama orang tua atau mertua.
kita bilang sebenarnya hari Minggu ini nggak bisa kumpul karena kita ini ada acara sama teman-teman. Tapi karena nih sama mertua atau sama orang tua akhirnya kita bisa, padahal sebenarnya nggak bisa. Nah, kalau kita bilang bisa padahal nggak bisa, nggak mungkin asertif. Ya, jadi kita nggak tahu batasan kita. Kalau kita nggak tahu, kamu nggak tahu batasanmu, kita nggak tahu boundariesnya kita sampai di mana, akhirnya kita akan selalu mengalah terus yang berakibat kita nanti bisa pasif agresif. Lama-lama bisa emosi. Itu emosi secara negatif keluar, mangkel gitu ya. Nah, ini yang paling paling penting kalau di dunia kerja itu adalah termasuk di pernikahan itu adalah same common ground. Jadi punya tujuan bersama di atas kepentingan pribadi. Hindari, nah ini tadi, ini yang tadi saya sempat singgung, hindari pemikiran menang atau benar. Kalau kita sudah merasa kita ini lebih benar, sana yang salah, itu sudah nggak empati, itu sudah nggak di same common ground, itu sudah kayak kita sudah ada motivasi untuk meluruskan. Nah ini ya, kita ini berusaha motivasinya untuk meluruskan apa yang terjadi. Nah kalau sudah berusaha meluruskan, artinya biasanya kita tuh kayak tanpa sadar tuh kita tidak mau mengerti sudut pandangnya orang yang nggak setuju atau yang bertentangan sama kita gitu. Jadi kebanyakan seperti itu unconsciously. Jadi kadang kita nggak sadar ya. Nah tapi gimana caranya biar kita ini nggak berusaha menang atau benar dulu, yaitu tadi empati itu tadi, listening, empati, tahu batasan kita ini tetap oke or not gitu, dan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah kalau ternyata memang orang ini nggak bisa, kita sudah melakukan yang terbaik di sini, biasanya pada umumnya kalau kita sudah mempraktekkan jurus ini, tenaga dalam ini, basic foundation ini, biasanya tuh berhasil gitu. Toleransi, yang terakhir toleransi. Perbesar toleransi pribadi. Kalau memang ternyata hari Minggu kita nggak bisa, tapi kita pengen untuk membahagiakan orang tua atau mertua kita, ya nggak apa-apa. Kita perbesar toleransi kita, asal jangan gerundel gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa deh. Aku oke deh kita keluar hari Minggu kita korbankan untuk pribadi, tapi untuk orang tua atau mertua. Nah, itu tergantung teman-teman. Batasannya mau diperlonggar dengan toleransi pribadi atau enggak gitu. Jadi sekali lagi komunikasi asertif ini bisa berhasil kalau ada keinginan dari teman-teman untuk listening, empati, boundaries, same common ground, dan toleransi gitu. Kalau ini nggak ada, yang ada kita tuh sebenarnya pengen membela diri gitu. Itu bisa ke sana nantinya gitu. Nah, terus kalau sudah asertif, kenapa masih timbul konflik? Kenapa masih ada orang yang marah dan defensif sama kita? Nah, ini kayak pertanyaannya Nabila tadi ya. Jadi, kok bisa ya? Kita ini sudah asertif, tapi kok orang masih marah dan defensif sama kita? Kenapa? Nah, ini bisa jadi ada pengalaman mereka di masa lalu. Yang mereka merasa kayak apa yang kita perbuat ini ke-trigger, mereka kena triggernya. Kita tuh kayak nyentuh titik lemahnya mereka, sehingga mereka kayak kepancing gitu. Atau kurangnya keterbukaan dari pihak lain. Nah, ini kalau kurangnya keterbukaan dari pihak lain sudah nggak bisa. Jadi kalau yang pihak sana menutup diri, sudah kepahitan kayak tadi yang dibilang Peter ya, sudah kepahitan, itu memang agak susah. Walaupun kita sudah asertif, sudah benar-benar praktek apa adanya sesuai basic condition tadi, nggak berhasil karena mereka sudah nggak mau terbuka. Terus situasi lingkungan dia sedang stres. Bisa jadi dianya yang sedang stres, kitanya oke tapi dia sedang stres sehingga sensitif. Atau perbedaan yang kuat, atau ego dari orang itu, atau histori hubungannya teman-teman dengan orang itu. Atau bisa jadi misinterpretasi. Jadi komunikasi jadi salah interpretasi, atau bisa juga karena kita masih kurang terampil gitu. Jadi ini masih banyak faktor ya, jadi nggak 100% komunikasi asertif menguasai itu gampang, tapi banyak berlatih. Karena komunikasi asertif ini bukan sesuatu yang sifatnya dari lahir kita udah bisa. Komunikasi asertifnya adalah sesuatu yang perlu dilatih. Dan terakhir, penutup ini buat teman-teman, kuncinya asertif kalian mau praktek, teman-teman mau praktek asertif atau enggak, itu sebenarnya kuncinya itu di diri sendiri. Seberapa banyak kita mau berjuang untuk speak up dan berubah memperbaiki diri sendiri. Nah,
Dari saya sekian. Kalau ada pertanyaan, ya kita mulai pertanyaan berikutnya ya. Oke, thank you Jenny buat sharingnya hari ini. Unfortunately kita cuma punya ada waktu untuk satu pertanyaan, jadi aku pilih satu pertanyaan yang menurutku menarik ya. Siapa tahu kita bisa belajar dari pertanyaan ini dari C. Maria. Oke, apakah menyesuaikan diri sesuai karakter lawan itu keliru? Maksudnya misalkan orangnya itu misalkan kalau pakai DISC ya, orangnya C, jadi sebaiknya menghadapinya adalah dengan cara orang C misalkan. Ada yang bilang jadinya jadi kayak pakai topeng dong. Cara menghadapi orang A pakai topeng A, orang B pakai topeng B dan sebagainya. Menurut C ini gimana itu? Oke, sebentar. Saya kayaknya belum sempat baca chat ya tadi ya. Mm-mm. Oke, sebentar. Jadi itu pertanyaannya dari siapa? Dari Maria. Dari Maria. Jadi orang yang boleh tolong diulangi mungkin saya sambil Oke, jadi menyesuaikan diri dengan karakter lawan tuh keliru atau enggak sih gitu. Misalkan kalau Oke, kita pakai DISC ya. dominan influential dan sebagainya, misalkan orang C gitu ya. Cara menghadapinya dengan cara C. Jadi kalau misalkan menghadapi orang A pakai cara A, orang B pakai cara B atau topeng ya, itu gimana? Apakah itu keliru atau enggak? Gitu kan ya, betul ya C Maria ya. Mm-mm. Yes, betul sekali. Terima kasih. Oke. Nah, jadi intinya gini, kalau kita merasa kita pakai topeng atau kita merasa ini bukan kita banget, nah itu kalau kita merasa pakai topeng berarti tujuannya ini apa? Apakah sesuatu, apakah memang kita nih berusaha mengerti pihak yang bersangkutan? Karena gini, kalau yang asertif sebenarnya ini tidak terlalu terkait sama DISC. Karena pada dasarnya kalau kita misalnya kan ada yang teori yang sempat bilang kayak kalau menghadapi orang D kita tuh harus to the point. Nah, itu memang benar, itu adalah teori komunikasi. Tapi kalau sudah level asertif, asertif ini artinya kalau kita berhadapan sama orang D, asertif nggak asertif dia nggak masalah. Karena dia memang tipenya selalu frontal, to the point, agresif. Sehingga kadang kalau orang D ketemu orang D saling agresif, mereka nggak ngerasa itu salah gitu. Jadi kadang mereka kurang asertif. Nah, kalau asertif di sini itu artinya ketika kita berhadapan dengan orang DISC sekalipun, itu harusnya tidak akan ada masalah, tidak perlu sampai kita itu menyesuaikan. Jadi gini, kalau kita lihat tadi contoh-contohnya ya, itu sebenarnya kan tidak ada yang namanya kalau dengan orang S kita harus lebih gimana, kan tidak ada ya, karena kalau asertif ini sifatnya yang penting kita mengeluarkan emosi negatif kita dengan positif. Nah, artinya kalau berhadapan dengan orang S atau orang C itu gimana? Kalau mau ditambahkan silakan ya, bukan berarti nggak boleh, tapi silakan kalau mau ditambahkan. Misalnya dengan orang C, berarti kita mesti memberikan kritik yang lebih detail. Itu bisa, tapi kalian akan lebih capek sedikit lah. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang mau ditambahkan, jadi komunikasi asertif plus DISC itu sebenarnya sangat oke. Asal teman-teman nggak terlalu lelah ya. Tapi itu memang kalau bisa lebih baik. Atau kalau berhadapan dengan orang S, ini dia nggak bisa diajak untuk terstruktur ya, bukan bukan orang yang dia orangnya memang lebih sabar, lebih stabil sehingga ngomong sama orang S ini biasanya lebih mudah. Kita nggak pakai bahasa-bahasa yang umum, dia masih oke, jarang-jarang. Mungkin kalau sama orang S lebih banyak kita yang bertanya karena dia cenderung memendam ya. Jadi ada kecenderungan orang S ini memendam perasaannya dia. Nah, jadi justru kalau sama orang S kita lebih memancing sehingga dia ini bisa mengeluarkan unek-uneknya dia gitu. Nah, kalau sama orang D ini kita mesti hati-hati jangan kepancing gitu. Karena orang D itu suka frontal. Jadi kitanya bukan kita pakai topeng tapi lebih ke arah kita nih yang fleksibel. Jadi kita yang berusaha untuk oh kalau sama orang D ini saya harus lebih tidak personal dulu karena orang D kalau sudah ngeritik itu udah tajam biasanya gitu. Jadi kita mesti siap-siap dulu ya. Jadi jangan jangan kena emosi dulu.
Kalau sama orang I, nah ini kalau sama orang I, kita minta mereka untuk fokus, susah biasanya. Jadi kalau sama orang I, ini kita mesti sifatnya memang lebih have fun ya, lebih ke arah lebih ke arah yang sifatnya ini nggak terlalu kaku. Kalau dia diajak one on one, biasanya dia nggak nyaman gitu. Jadi kalau dibilang apakah kesimpulannya, apakah asertif ini perlu menyesuaikan DISC? Kalau bisa silakan, itu kan lebih baik. Karena bagaimanapun asertif ini adalah komunikasi secara terbuka, baik dari gestur, nada maupun apapun. Tapi itu tidak akan, tapi tidak berarti harus dengan DISC sehingga itu akan sangat membantu. Jadi bisa iya, bisa enggak, terserah dari Maria sendiri. Apakah itu memang kamu nyaman dengan itu, untuk memperhatikan itu. Kalau itu bisa, itu artinya kamu sudah melakukan jurus empati itu tadi. Jadi sudah berempati sehingga berusaha menyesuaikan, itu sangat bagus sebenarnya kalau bisa. Apakah sudah menjawab? Yes, thank you. Sudah kok, sudah. Okay. Terima kasih. Thank you for the question, ya Maria. Oke, ini mungkin ini Q&A-nya sudah sampai sini. Nanti teman-teman akan aku berikan IG-nya Yeni, bisa di-follow @yeni_setiawati 39, betul ya? Nah, teman-teman bisa @Yeni, juga kita tukar network nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Saya akan mengundang salah satu rekanan dari JCI Sri Kandi, yaitu Yayasan Generasi Peduli, di mana kedepannya kita akan melakukan juga kerjasama dengan Generasi Peduli, karena salah satu Sustainable Development Goals yang kita pegang adalah gender equality dan juga quality education ya. Genped ini, sebutan dari Generasi Peduli, Genped ini yayasan yang juga membantu banyak anak di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, untuk bisa memperoleh education yang lebih berkualitas gitu. Mungkin saya beri waktu dan tempat untuk dari Saudara Ayu untuk presentasi mengenai Genped sedikit ya. Oke, thank you buat Cik Nadia. Halo semuanya, saya Ayu dari Yayasan Generasi Peduli. Saya mau izin share screen bentar. Oke, ini adalah Yayasan Generasi Peduli Kabar Baik. Saya salah satu staf dari yayasan ini. Perkenalkan, kami mau presentasi sebentar tentang yayasan kami. Jadi dari yayasan kami ini memiliki visi, yaitu untuk memberdayakan generasi muda Indonesia melalui pendidikan. Dengan tagline kami adalah Empowering Generation Through Education. Dan misi kami adalah mengupayakan kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan kami juga mau menjadi wadah bagi generasi muda untuk memaksimalkan potensi mereka agar bisa menjadi pemimpin masa depan juga nantinya. Seperti itu. Untuk tujuan dari yayasan kami, atau yayasan kami itu sering disebut dengan Genped juga, itu adalah Yayasan Sosial Nirlaba yang didirikan pada Oktober 2014. Base kami ada di Surabaya dan kami sudah terdaftar pada Dinas Sosial dan Kemenkumham. Yayasan kami ini dibentuk dengan keyakinan bahwa melalui pendidikan dan pemberdayaan, generasi muda dari keluarga prasejahtera dapat meningkatkan taraf hidupnya dan akhirnya mereka dapat membantu pertumbuhan di Indonesia. Program kami yang utama ada 3, yaitu ada Adopt a Child, ada Rumah Langit, dan ada Love Movement. Untuk Adopt a Child ini, adalah program berbasis donasi dana untuk membantu kebutuhan pendukung pendidikan jenjang SD hingga SMA. Kalau Rumah Langit itu adalah tempat bimbingan belajar dan pembekalan karakter gratis di lingkungan keluarga prasejahtera. Untuk Love Movement, program ini adalah berbagai bentuk kegiatan bakti sosial untuk keluarga prasejahtera yang membutuhkan di Indonesia. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang program kami. Yang pertama ada Adopt a Child. Untuk generasi peduli ini kita berkomitmen untuk terus membantu lebih banyak anak asuh sehingga mereka dapat memiliki akses untuk masa depan yang lebih baik dari segi pendidikan ya. Untuk jumlah anak di program Adopt a Child saat ini ada 512 anak yang tersebar di 19 daerah di Indonesia.
Untuk jumlah anak yang sudah lulus dari program ini, yaitu mereka yang sudah lulus sampai SMA, per tahun ini ada 270 anak. Untuk maaf, sorry, kelewat. Untuk yang Rumah Langit, itu ada tempat bimbingan belajar gratis untuk komunitas lokal. Saat ini kami memiliki 2 tempat. Yang pertama di Urip Sumoharjo, Surabaya. Ada 25 anak yang setiap harinya datang untuk mereka belajar bareng. Kalau yang di Mataram ada 12 anak. Dan untuk tahun ini kami ada potensi lokasi baru hingga 4 tempat. Lalu di bawah Rumah Langit ini kami juga memiliki sekolah TK Kristen yang gratis tanpa biaya pendaftaran dan SPP, namanya King's Kid. Total murid kami ada 34 anak dengan total pengajarnya ada 3 guru. Lalu program kami yang terakhir yaitu Love Movement. Bentar ya. Untuk yang Love Movement ini, itu adalah kegiatan penyaluran kebutuhan untuk sesama, dan kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini ada charity run, ada bantuan tanggap bencana gempa saat di tahun 2018 di Lombok dan Palu, lalu ada donasi juga barang-barang ke panti asuhan kami yang menyalurkan. Lalu untuk program rutin kami ada pembagian tas Ayo Sekolah untuk sekolah-sekolah di pedalaman Indonesia. Isinya tuh ada peralatan sekolah gitu ya. Melalui program Summer Mission di tahun 2022 kita ada membagikan 400 tas dan di tahun lalu 2023 ada 700 tas. Dan ini beberapa kegiatan kami. Dan ini ada beberapa foto dari kegiatan kami juga. Oke. Oke, dan itu terima kasih udah dikasih kesempatan dari GCI Sri Kandi buat mempresentasikan Yayasan Generasi Peduli. Kalau tertarik mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang yayasan kami, silakan hubungi WhatsApp kami, atau kalau mau lihat kegiatan kami yang lebih banyak lainnya bisa di Instagram kami @genpetpeduli dan websitenya generasipeduli.org. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan di sini. Thank you Ayu untuk sedikit presentasinya tentang Genpet ya. Ini mungkin ternyata masih ada waktu sedikit. Saya pilih satu pertanyaan lagi ya untuk Ciyeni jawab ya. Ini dapat pertanyaan satu yang cukup menarik dari Rahma. Apakah semua konflik baiknya ditanggapi secara asertif atau ada jenis konflik tertentu yang lebih baik kita hadapi secara pasif atau agresif? Itu. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau kita pasif agresif, sebenarnya yang rugi itu kita sendiri ya. Makanya saya nggak sarankan. Jadi bagaimanapun komunikasi asertif itu adalah jurus paling ampuh sebenarnya. Karena gini ya, kalau kita seandainya kita melihat orang yang bereaksi secara emosional negatif di sebuah meeting, kita sebenarnya semakin respect atau semakin nggak respect sama orang itu. Jadi kalau kita berusaha untuk menghadapinya juga ikut-ikutan agresif, itu kan kelihatan kita nih sebenarnya yang nggak secure gitu. Jadi orang yang terus menjawab dengan komunikasi asertif itu artinya kita nih firm banget. Artinya kita nih nggak kepengaruh. Mau sana merendahkan kita, mau sana lebih ke diem atau pasif, kita nggak masalah gitu. Dan kita sebenarnya lebih damai dengan diri sendiri ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang pasif agresif, terus kita ikutan pasif agresif, itu artinya kita yang rugi sendiri gitu. Jadi lebih baik kita prakteknya komunikasi asertif itu tadi, karena itu adalah sesuatu yang sehat. Sekali lagi ya, sesuatu yang sehat. Jadi pasif agresif itu nggak sehat. Jadi jangan kita nanti kena terjebak di sana ya, karena kadang kita pengen ya terjebak di sana gitu. Kalau berhadapan dengan orang seperti itu. Nah kalau kita terjebak di sana, kita mesti bertanya diri sendiri, kenapa ya aku kok kena trigger gitu? Kenapa kok aku kena kepancing ya? Kenapa kok aku berusaha untuk ikut pasif agresif? Nah, kita mesti cek diri sendiri juga, apakah kita sendiri ini ada sesuatu yang kena dari omongan dari salah satu orang yang mungkin ngomong ke kita gitu, atau kita nih cenderung untuk berusaha untuk itu tadi, kita berusaha untuk menang
atau benar. Nah, itu yang kita mesti hati-hati ya. Jadi tetap yang bagus dan sehat adalah asertif. Apakah sudah menjawab? Dari Rahma, mungkin bisa kasih emoticon kalau sudah oke, atau ngechat, kira-kira. Oke, belum ada respons. Ya, semoga menjawab ya kalau gitu pertanyaannya tadi yang dijawab oleh Jayani. Oke, kita mungkin ada satu one last chance untuk satu pertanyaan terakhir ini sebelum kita closing Ya. dari Janice. Saya bacakan pertanyaannya ya. Nah, apakah semua konflik itu sebenarnya ada solusinya? Kalau pihak A sudah terlanjur merasa pihak B ini jelek, jadi kayak pihak A ini punya fixed mindset ya, kalau kita tahu bukunya Carol Dweck itu fixed mindset, growth mindset. Nah, terus gimana? Apa syarat seorang mediator untuk solve konflik seperti ini? Gitu. Jadi pihak A ini Sudah merasa siapa? pihak B Pihak. ini jelek, dia sudah fixed mindset sekali. Lalu terus harus gimana mediator apa ya? Memediasi situasi seperti itu seperti apa? Gitu ya Janice ya. Mungkin Janice mau unmute ngomong ke Jenny langsung. Kurang lebih sih pertanyaanku tuh mirip sama Kopi Terang tadi. Cuma yang pengen aku emphasize itu bukan kepahitannya, tapi lebih ke fixed mindset. Dia itu nggak mau denger gitu loh. Lebih Hmm. ke arah kayak dia udah ngelihat dia tuh salah gitu loh. Pihak A melihat pihak B itu salah. Dan kesalahannya itu jadi mendefinisikan pribadi pihak B. Jadi pihak A itu udah kayak blocking gitu. Itu sih. Oke. Tapi ini kalau di pertanyaan Jenis berarti ada pihak ketiga ya. Kalau tadi di pertanyaan Peter kan kalau bisa nggak ada pihak ketiga ya. Iya, soalnya kayaknya kalau udah di posisi ini udah nggak bisa kalau nggak pakai pihak ketiga Oke. gitu. Betul. Jadi gini, kalau pihak ketiga kita harus pilih-pilih benar-benar pihak ketiganya siapa dulu. Apakah orang ini memang bisa? Karena apapun situasi konflik apapun sebenarnya bisa asal kalau pihak ketiga ini memang kuncinya ada di pihak ketiga. Karena ketika dia tidak menempatkan diri di sepatunya orang yang dianggap yang si A ini tadi ya, si A tadi kan yang bermasalah istilahnya ya, yang kita anggap bermasalah. Tetapi pihak ketiga ini tanpa sadar itu dia sudah memihak pihak yang B. Nah, kalau sudah kayak gitu biasanya nggak jalan gitu. Jadi pihak ketiga ini pilih orang-orang yang benar-benar netral, yang mau listening itu tadi, yang bisa empati. Kalau dia nggak bisa di sana, itu biasanya komunikasinya cuma ada kita nih berusaha memanipulasi si A nih untuk bisa mau sama si B gitu. Jadi itu juga nggak bagus. Akhirnya nggak keluar unek-uneknya. Jadi kalau pihak ketiga ini pintar untuk menggali, dia mau listening, mau empati, biasanya aman. Biasanya justru akan keluar semua dan akhirnya banyak biasanya ternyata kebanyakan salah paham. Jadi sekali lagi teman-teman di sini yang berhadapan dengan orang yang kepahitan atau orang yang defensif itu belum tentu belum tentu orang ini parah sekali ya. Kadang kita tuh bisa jadi mereka ini cuma salah paham gitu. Karena bisa jadi karena mereka punya masa lalu sama orang lain atau orang tua atau pengaruh didikan sehingga itu tuh bisa asumsi yang negatif sekali gitu. Jadi jangan kita merasa kita salah duluan atau kita merasa bersalah, tapi juga jangan merasa kita menghakimi orang itu seakan-akan orang itu memang parah gitu. Jadi sekali lagi kita nih sama-sama tidak ada yang merasa benar atau menang, tapi kita nih berusaha untuk punya hubungan yang sehat. Kalau kita bisa di sana, mau pakai mediator atau nggak pakai mediator, itu pasti bisa. Jadi kuncinya listening, empati, itu aja bisa. Keren pasti hasilnya. Gitu. Tapi nggak gampang ya, teorinya gampang, tapi sekali lagi nggak gampang prakteknya. Gitu. Cici aja yang jadi pihak ketiganya nanti. Thank you, Silakan nanti Ci. curhat ke saya boleh. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen belajar lebih jauh, saya bukan berarti ngecas ya. Sekali lagi saya enggak, saya murni ini benar-benar saya ini memang suka di bidang ini. Jadi feel free to ask anything. Apa yang memang saya bisa saya bantu. Oke, thank you Janice for the question. Thank you juga Jenny sudah menjawab Janice ya.
Oke, jadi thank you Cieni atas materinya hari ini. Daging semua, kita banyak belajar ya, nggak cuma kulit aja, tapi benar-benar inti sarinya dari assertive communication. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga sudah bisa belajar sesuatu dan bisa terus mengembangkan diri ya. Oke. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke Project Director hari ini, VP Samantha. Floor is yours. Semuanya, thank you buat partisipasinya pada malam hari ini. Semuanya ikut mendengarkan, kita sama-sama belajar banyak dari Cieni. Thank you juga Cieni. Thank you untuk IPP Nadia sebagai moderator juga. Ini saya ambil kesimpulannya ya, berarti asertif komunikasi asertif nih benar-benar penting sekali. Di mana tuh sebenarnya kita tuh nggak komunikasi yang kita nggak bermaksud untuk menyerang orangnya, tapi kita tahu sih, maksudnya di batasan-batasan mana yang kita tuh merasa nggak nyaman, kita ungkapkan dengan cara yang baik. Gitu. Dan kita sebagai leader tuh juga sebaiknya bersikap terbuka terhadap masukan-masukan dari bawahan kita. Jadi mereka kalau mau berkomunikasi dengan kita juga dia lebih bisa mau untuk open ke leadernya itu sih. Terus itu sekian dari saya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa DM Jenny ya. Oke, kalau mau kontak hubungan Mbak Jenny gimana ya caranya? Halo? Oke. Bisa DM atau ini ya, WA. Oh, DM atau WA ya, oke. DM atau WA Jenny bisa. Tapi kalau bahan-bahannya nanti saya akan share ke grup assertive communication untuk bahannya, tak kasih ke sana gitu. Ya, oke, teman-teman mungkin aku closing sedikit ya tentang Jenny. Jadi aku sudah lama kenal sama Jenny, memang sudah seperti my sister in human capital gitu. Jadi kebetulan me and her kita ada sama-sama passion in human dan kita sangat-sangat enjoy gitu, kayak try to dig deep about nggak cuma dari orang lain tapi dari kita sendiri. Kalau kita lagi marah atau kita lagi berkomunikasi yang agresif maupun pasif, kita bisa pikir what happened with us gitu ya. Itu mungkin kadang-kadang yang aku kelupaan gitu. Jadi instead of kita berpikir, orang lain kok gitu ya? Bisa berpikir, oh jangan-jangan kita sendiri yang merasa sesuatu nih kepada orang ini gitu, ada trauma atau bagaimana. Nah itu semua karena diajari dari Jenny sendiri. Jadi kalau teman di sini kalau ada pertanyaan terkait human capital apalagi, jadi kalau mungkin di perusahaan kalian atau mungkin kalian memiliki suatu masalah pribadi yang mungkin kalian mau solve kan dari sisi human capital, aku bisa guarantee Cieni bisa definitely teach us a lot seperti itu. Jadi feel free to contact Cieni karena dia sendiri juga orangnya sangat-sangat humble dan sangat-sangat open to communicate. Jadi thank you so much Cieni for the session. Sekali lagi thank you so much VP and Project Director Samantha, EVP Nadia dan juga SG dan LT for helping us a lot during the project preparation sampai sekarang bisa menjadi successful. Kita udah berhasil menyelesaikan satu project di CIC Kandi. Jadi teman-teman juga thank you so much udah hadir di sini. Ada beberapa teman-teman yang masih belum pernah kenal sih di sini, tapi thank you so much sudah hadir dan semoga kalian enjoy project kita dan see you in next time. Sekian dari saya. Recording stopped. Kak, Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you semuanya.